Saat dia membuka matanya, dia terkejut menyadari bahwa dia adalah seorang bayi, dan gadis berambut merah ceroboh yang memanggilnya Echan itu ternyata adalah ibunya. Tapi sebelum Kai sempat merencanakan kehidupan barunya dan memikirkan cara untuk memanipulasinya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir masuk begitu saja dengan sebuah paket. Kai seketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan manusia. Itu adalah monster yang dikirim untuk membunuhnya. Dan dalam tubuh bayi mungil ini, Kai tahu dia tidak punya peluang. Dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan pertama monster itu, lalu dia memutuskan untuk menggunakan satu-satunya senjata yang dia miliki, sebuah botol susu bayi. Saat monster itu menerjangnya, Kai melemparkan botol itu tepat ke arah kakinya. Makhluk itu langsung terpeleset dan terbang lurus keluar jendela. Kai akhirnya hampir bisa bersantai, berharap mimpi buruk itu telah berakhir. Namun di saat yang tepat itu, sebuah ekor tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ekor itu melesat menuju mayat monster tersebut, merobek permata darinya, dan segera melahapnya. Dan begitu saja, Kai mendapatkan kemampuan yang sama dengan monster yang dia bunuh. Begini, di kehidupan masa lalunya, Kai dulunya adalah awakener terkuat yang pernah ada dengan kemampuan mengerikan, kekuatan untuk meniru skill, dan sifat monster sebagai miliknya sendiri. Semua orang takut padanya, terutama bosnya sendiri. Jadi suatu hari, mereka memutuskan untuk melenyapkannya untuk selamanya. Kai dikirim dalam sebuah misi ke sarang monster di mana bertahan hidup adalah hal yang mustahil. Dan karena kerah pengekang di lehernya, dia tidak punya pilihan selain patuh. Sejak awal itu tidak lebih dari sebuah hukuman mati. Saat dia terbaring sekarat di sana, Kai hanya memikirkan satu hal, kehidupan yang bebas, kehidupan di mana tidak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Dan sekarang dia telah diberikan kesempatan kedua. Echan meraih ekor itu dan melihatnya saat sedang mengunyah inti monster. Dia sangat mengenalnya karena ini adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, ekor Toadi. Itu adalah kemampuan yang sangat hebat, tapi dia tidak tahu kenapa dia masih memilikinya bahkan setelah bereinkarnasi. Malapetaka besar dijadwalkan terjadi 4 tahun di masa depan, dan Kai di kehidupan masa lalunya lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sangat beruntung mendapatkan kemampuan ini entah dari mana. Di kehidupan sebelumnya, dia mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap inti dari monster yang juga memiliki ekor coyote. Hal beruntung lainnya adalah semakin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, maka akan semakin kuat hasilnya nanti. Untuk mencobanya, dia mengubah tangannya menjadi bilah tajam dan menggunakannya untuk menebas boks bayinya, membuatnya bengkok seketika. Di kehidupan masa lalunya, dia bangkit sebagai kelas S saat dia berusia 7 tahun. Tapi karena dia memiliki kekuatan ini saat masih bayi, maka kali ini dia akan menjadi peringkat triple S yang legendaris. Ini adalah tiketnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita-wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berlama-lama di rumah ini dan berpura-pura menjadi bayi yang tidak tahu apa-apa. Saat dia merangkak pergi untuk memulai kehidupan barunya, boks bayi yang dia bengkokkan tadi mulai roboh dan arahnya tepat ke atasnya. Echan mencoba untuk menyingkir, tapi tubuhnya tidak mau berkompromi, dan dia tidak bisa bergerak. Boks bayi logam itu akhirnya retak dan mulai jatuh ke samping. Dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya terpejam adalah ibunya yang bergegas ke sisinya dengan putus asa saat boks itu jatuh. Dia ingat kehidupan masa lalunya dan tuannya yang kejam yang memberinya banyak cobaan mengerikan. Pria itu memaksanya melakukan hal-hal menjijikkan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal-hal seperti itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hanyalah anjing peliharaan organisasi. Echan menggertakkan giginya, marah karena dia disebut sebagai anjing organisasi. Dia terbangun perlahan saat matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia perlahan mendorong dirinya ke atas dan melihat ibunya duduk di dekatnya sambil menulis di sebuah buku. Tampaknya ibunya berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mengapa dia pingsan sejak awal. Tampaknya kekuatan kemampuannya terlalu besar untuk tubuhnya. Dia hanya menggunakannya selama 30 detik, namun itu sudah cukup membuatnya kelelahan dan meninggalkannya dalam keadaan tidak berdaya. Untuk saat ini, dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bisa mengendalikan kekuatannya lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya menangis. Dia melihat buku yang sedang dibacanya dan buku itu penuh dengan catatan tempel. Di halaman itu, ibunya menulis tentang bagaimana dia hampir kehilangan harta karunnya. Sepertinya dia sedang membicarakan dirinya. Ada juga memar yang parah di punggungnya, dan kemungkinan besar dia mendapat memar itu karena melindunginya. Ibunya dari kehidupan masa lalu akan dengan senang hati menjualnya ke organisasi demi keuntungan cepat, namun wanita ini mempertaruhkan dirinya untuk melindunginya. Dia menjulurkan salah satu tangan kecilnya untuk menghiburnya.
Dan begitu ibunya merasakan sentuhannya, dia langsung memeluknya dengan erat. Sepertinya wanita ini berbeda darinya, dan itu membuatnya memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Terlepas dari itu, waktu tidak banyak lagi, dan dunia akan berubah dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya pasti sudah dalam perjalanan, dan dia harus bisa bertarung lebih dari 30 detik jika ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela menggigil kesakitan saat slime biru merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Slime biru itu meluncur ke bawah dan masuk ke pipa pembuangan di bawahnya dalam perjalanan menuju tempat tertentu. Saat Echan sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, ibunya membawa sesuatu yang tertutup selimut merah ke arahnya. Ibunya membuka selimut itu dan menunjukkan seekor anjing di dalam kandang untuknya. Dia mendapatkan anjing itu dari tetangga mereka agar Echan bisa memiliki teman bermain. Echan ingat anjing ini dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah anjing kampung yang galak dan dia tidak pernah menyangka akan melihatnya lagi di kehidupan ini. Ditambah lagi anjing itu terlalu besar untuk menjadi teman bermain bayi. Namun, ini mungkin bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi Echan. Ibunya mungkin agak linglung, tapi sepertinya dia terkadang bisa berguna juga. Jika dia melatih anjing itu dengan benar, ia bisa menjadi sekutu yang kuat dan bahkan bisa tumbuh menjadi alat transportasi. Memiliki anjing besar ternyata tidak seburuk itu. Ibunya tersenyum melihat seringai kecil di wajahnya. Tampaknya dia telah membuat keputusan yang tepat dan setidaknya itu membuatnya bahagia. Dia meninggalkan mereka berdua untuk bermain selagi dia pergi mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Echan menatap tajam ke arah anjing itu sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan padanya. Untuk saat ini, dia harus memberinya makan terlebih dahulu. Dia memberikan sosis dari dapur kepada anjing itu dan menyuruhnya makan. Jika ia memakannya, maka Echan akan menjadi tuannya dan pelatihan bisa dimulai. Meski si bayi mencoba membuat kontrak dengan anjing itu, sepertinya anjing itu terlalu bodoh untuk mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Saat anjing itu membungkuk untuk mengambil sosis, Echan menginjak kepalanya, memamerkan perbedaan kekuatan mereka. Namun, meski si anjing tidak mengerti apa yang dikatakan si bayi, bukan berarti ia akan menoleransi ketidaksopanan. Ia memukul Echan dengan 2 cakar yang mendarat tepat di wajah, membuat si bayi terpental. Lalu ia berbalik untuk menikmati sosisnya dengan tenang, tapi si bayi tidak akan tinggal diam begitu saja. Echan melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan perang yang keras. Dia menerkam anjing itu, dan keduanya berkelahi sementara sang ibu tertawa melihat tingkah mereka. Tampaknya mereka berdua sudah menjadi teman baik. Saat sedang memasak, ibunya menyadari bahwa dia kehabisan tepung. Namun, saat dia membungkuk untuk mencarinya, seekor monster slime biru muncul dari wastafel dan menjulang tinggi di atas anjing dan bayi yang sedang berkelahi, mengincar langsung wanita yang tidak sadar itu yang masih berusaha mencari tepung untuk memasak. Monster slime itu terangkat ke udara dan mengincar langsung ke arah ibu Echan. Si anjing beraksi dan bergegas menyerang monster itu sebelum ia bisa melukai ibunya. Ia sampai di sana tepat waktu untuk mendorong ibunya ke dalam lemari wastafel sebelum slime itu menyerangnya. Untungnya, sang ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi sementara slime dan anjing itu bertarung di belakangnya. Echan melihat semua itu terjadi dengan ekspresi wajah yang datar. Monster itu terlalu lemah untuk menimbulkan masalah serius, tapi tetap saja akan merepotkan untuk dihadapi. Bentuk cairnya membuat serangan tebasan dan tusukan tidak berguna, jadi mereka harus mencari cara lain untuk mengatasinya. Ibunya mencoba keluar dari lemari, tapi dia lebih mengkhawatirkan rasa sakit di kepalanya, bahkan tidak menyadari pertempuran sengit yang terjadi antara si anjing dan si monster di belakangnya. Slime itu akhirnya mulai menyelimuti si anjing dan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Echan harus bertindak cepat sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Dia ingat dari pertarungan masa lalunya bahwa monster slime lemah terhadap kekeringan, jadi dia harus mencari sesuatu untuk mengeringkannya. Dia langsung melihat botolnya yang berisi susu bubuk dan membukanya sebelum melemparkannya ke arah monster itu. Slime itu mundur dan mengecil ukurannya sebelum terpental di sekitar ruangan. Kehilangan kelembapan gara-gara susu itu membuatnya panik dan dia bereaksi karena hal itu. Echan mengambil kesempatan setelah monster itu berhenti bergerak untuk menjebaknya di bawah tempat sampah. Sepertinya keadaan sudah aman dan si anjing beserta ibunya mengintip dari balik meja dapur. Ibunya lalu tak sengaja menumpahkan tepung ke arah mereka berdua, membuat mereka semakin bingung dari sebelumnya. Karena tumpahan tepung itu, ibunya bergegas pergi untuk membersihkan diri sebelum tepung itu menodai pakaiannya. Sementara itu, Echan terus menikmati sensasi karena berhasil menangkap monster. Slime bisa digunakan sebagai pengusir monster alami, artinya jika dia berhasil mengoleskan cairan slime itu ke jendela, maka itu bisa berfungsi sebagai penghalang dari serangan monster di masa depan.
Tiba-tiba, tempat sampahnya mulai bergeser, dan slime itu melompat keluar, memanfaatkan keheningan sebagai kesempatan untuk kabur. Si anjing menghadangnya sebelum dia pergi terlalu jauh, dan Echan bergegas mencoba menjebaknya lagi, tapi dia tetap berhasil lolos, kali ini benar-benar menghindari jebakan tempat sampah. Sebelum pergi, dia mengacungkan jari tengah ke arah mereka berdua, sambil menyelinap keluar jendela. Slime itu datang ke rumah mereka sendiri dan mengacau, lalu berani-beraninya mencoba pergi begitu saja. Dia mungkin lemah, tapi dia terlalu sombong bagi mereka, dan itu membuat mereka terlalu marah untuk membiarkannya kabur begitu saja. Echan menyambar payung di dekatnya sebagai senjata dan naik ke punggung si anjing sebagai tunggangan setianya. Sudah waktunya dia mengejar monster itu sebelum pergi terlalu jauh dan menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak mungkin mereka membiarkannya kabur dan menyebabkan masalah bagi mereka atau orang lain di masa depan. Mereka sampai di lantai dasar gedung dan melihat slime itu bertengger di atas sebuah bangunan. Dia meneteskan cairannya ke kepala seorang gadis yang lewat, dan gadis itu menoleh tepat saat slime itu melompat turun dan mencoba menelannya. Echan dan si anjing bergegas menyelamatkan mereka, sementara si bayi mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan slime itu. Tapi jika mereka membiarkan monster itu memangsa si gadis, maka tempat ini akan menjadi lautan darah. Pemandangan seperti itu sudah cukup sering dilihat Echan di kehidupan masa lalunya. Si anjing cukup cepat untuk mencapai si gadis tepat waktu dan melompatinya, sementara Echan membuka payung dan menghalangi hujan slime sebelum mengenai gadis itu. Slime itu tidak gentar dan melompat dari payung, kali ini berniat menyerang si anjing dan si bayi secara langsung. Karena Echan hanya bisa menggunakan kekuatannya sebentar, dia cuma punya satu kesempatan untuk menghabisi monster itu dalam sekejap. Dia melancarkan pukulan yang diperkuat dengan kekuatannya, langsung menembus monster itu dan menghancurkannya. Slime itu meledak dan menghujani area tersebut, kalah telak sementara Echan dan si anjing berdiri sebagai pemenang setelah pertarungan singkat itu. Untungnya, dia tepat waktu menyelamatkan gadis itu sebelum jadi makanan slime, tapi dia juga melihat Echan menggunakan kekuatannya, dan dia tampak ketakutan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, gadis itu langsung lari terbirit-birit di jalanan tanpa menoleh ke belakang. Bisa dimaklumi dia kabur mengingat pemandangan yang baru saja dia saksikan. Hal yang lebih sulit untuk dipikirkan adalah berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membereskan kekacauan ini. Ekornya keluar dari popoknya dan mulai menyerap slime yang berserakan di jalanan. Sepertinya ekor itu punya kekuatan untuk menyerap kemampuan monster lain. Di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara bagi Kai untuk menyerap kemampuan baru adalah jika dia menukarnya dengan kemampuan sebelumnya. Namun, sekarang ekor itu dengan cepat memakan semua cairan slime yang berserakan dan mengubah kekuatannya menjadi miliknya sendiri. Dia menguji kekuatannya dengan membentuk bola slime di tangannya, dan sepertinya kedua kekuatan itu memang bisa berdampingan. Di kehidupan masa lalunya, Kai berusaha sebaik mungkin untuk memastikan dia jarang menukar kemampuan agar tidak tertangkap oleh organisasi. Itu akhirnya menjadi penyebab kejatuhannya. Tapi itu tidak mengubah betapa anehnya ekor Tayote itu berevolusi sendiri. Kemungkinan besar itu karena usianya. Semakin muda usia seseorang saat mulai mengembangkan kemampuan, semakin kuat kekuatan kemampuannya, dan semakin cepat orang itu bisa beradaptasi. Kai menjadi pengguna kemampuan yang memenuhi syarat pada usia 10 tahun, tapi semua orang yang lebih muda darinya mati. Kebanyakan anak-anak tidak bisa bertahan hidup dari racun monster, dan mereka semua akhirnya mati segera setelah terpapar. Tapi sekarang Kai bahkan lebih muda dari kandidat potensial lainnya di kehidupan masa lalunya, artinya potensi pertumbuhannya tidak terhitung. Saat dia sedang memikirkan cara melakukan banyak hal, si anjing membawanya pulang dengan selamat. Dia melompat dari punggung tunggangan setianya dan menggunakan kekuatan slime barunya untuk melapisi area tersebut, memastikan tidak ada lagi monster yang akan datang ke rumahnya. Tapi melakukan itu saja sudah menguras seluruh energinya dan membuatnya kelelahan. Tidak ada gunanya memikirkan untuk mendapatkan kemampuan baru atau beradaptasi dengan yang sekarang, karena staminanya terlalu rendah untuk bisa melakukan apapun dengan kekuatannya. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan karena monster tidak akan mengganggu mereka lagi berkat penghalang slime miliknya. Echan ambruk di lantai karena kelelahan dan si anjing mendatanginya dengan tatapan mengancam di matanya. Sepertinya akhirnya tiba saatnya bagi si anjing untuk membalas dendam atas penghinaan tadi. Si anjing menunduk dan mengangkat Echan di bagian kerah bajunya. Dan untuk sesaat, si bayi mengira dia akan dijadikan makanan anjing. Kembali ke apartemen, ibunya keluar dari kamar mandi, sudah bersih dari tepung yang tumpah tadi. Dia pergi ke ruang tamu untuk melihat keadaan putranya dan melihatnya meringkuk bersama si anjing di lantai. Mungkin terlihat seperti mereka sedang berpelukan, tapi Echan sedang berjuang keras melawan beban anjing di atasnya. Jam demi jam berlalu, dan si bayi akhirnya bisa membebaskan diri dari penjara berbulunya untuk mulai bekerja melindungi apartemen.
Dia berhasil melapisi jendela, ventilasi, dan juga pipa saluran pembuangan dengan slime spesial itu. Sekarang, meski bencana besar melanda rumah itu, mereka akan aman untuk sementara waktu. Sambil melakukan semua itu, dia bisa memahami kondisi ekor Coyote saat ini. Ternyata, ekor itu bisa menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus, tidak seperti di kehidupan masa lalunya, di mana dia harus menukarnya satu persatu. Saat ini, dia bisa menggunakan ekor Coyote dan kekuatan slime-nya, tapi hanya selama sekitar setengah menit. Untuk bersiap menghadapi bencana besar, dia harus melakukan hal-hal lain. Salah satu hal pertama yang sangat dibutuhkan oleh setiap penyintas di masa apokaliptik adalah persediaan. Penyebab kematian terbesar setelah bencana bahkan bukan monster, melainkan kelaparan akibat logistik yang terputus, yang akhirnya menyebabkan perebutan persediaan secara membabi buta. Jika seseorang berhasil menimbun persediaan sejak awal dan menghindari konflik sepenuhnya, orang itu bahkan bisa merekrut pengikut dan memiliki orang-orang di pihaknya selama bagian bencana yang paling berbahaya. Echan harus menyiapkannya sesegera mungkin. Tapi sebagai bayi, ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan. Supermarket ramai, dan pada akhirnya tempat-tempat akan dipenuhi monster. Jika satu orang saja terinfeksi, penyakit itu akan menyebar luas dengan cepat tanpa ada harapan untuk melambat. Dengan tubuhnya yang sekarang, Echan pasti tidak akan sanggup menghadapi gerombolan besar sendirian, tapi tidak banyak juga tempat yang bisa dia datangi untuk mendapatkan persediaan saat ini. Saat dia memikirkan pilihan lain untuk mendapatkan persediaan di masa depan, ponsel ibunya berdering di meja ruang tamu. Dia pergi untuk memeriksa siapa itu dan melihat pesan-pesan masuk dari grup chat pemilik kontrakan. Untungnya ponselnya tidak terkunci, jadi dia bisa dengan mudah membukanya dan melihat apa yang terjadi. Orang-orang di grup chat itu sedang mendiskusikan virus aneh yang sedang menyebar dan bagaimana orang yang terinfeksi virus itu berubah menjadi monster. Jelas sekali mereka belum tahu betapa parahnya kiamat yang akan datang, dan Echan dengan senang hati memberi sedikit pencerahan kepada mereka. Dia diam-diam membuat akun dan bergabung ke dalam obrolan, memberitahu orang-orang bahwa bencana besar akan datang, dan mereka perlu mencari persediaan sebelum semuanya kacau balau. Meski dia mencoba membantu dengan memberikan instruksi yang dipandu dengan hati-hati, jelas sekali tidak ada yang mempercayainya. Fakta bahwa dia bahkan belum punya foto profil karena baru saja membuat akun juga tidak membantu situasinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai bayi, dan forum online pun tidak banyak membantu. Kalau begini terus, mereka semua akan berakhir mati bahkan sebelum organisasinya terbentuk. Tiba-tiba, sebuah permintaan pertemanan masuk ke ponsel itu. Dia menerima permintaan itu karena penasaran, dan orang di seberang sana langsung ke intinya dan mengatakan ingin membuat kesepakatan dengannya jika dia benar-benar mencari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot dan kedengarannya familiar bagi si bayi. Itu adalah nama yang sama dengan seorang wanita yang bekerja untuk organisasi yang juga bernama Hot. Tebakannya tepat sasaran, dan orang di balik layar itu memang Hot yang dia maksud. Dia bersandar di kursi di ruangan yang penuh dengan komputer dan gadget sambil mengirim pesan kepadanya. Sepertinya semuanya akan menjadi sangat menarik baginya. Namun, jelas sekali bahwa siapapun yang dia ajak bicara adalah orang yang sangat berhati-hati. Sebelum membuat kesepakatan apapun, mereka ingin mendengar apa rencananya. Berbicara dengan mereka sudah menjadi sangat merepotkan, padahal mereka baru bertukar sepatah dua patah kata. Jadi dia memutuskan untuk berterus terang dan memberinya proposal dengan harapan bisa mengunci kesepakatan mereka. Dia menawarkan untuk memberikan semua persediaan yang dia inginkan, baik itu makanan, air, baju zirah, atau apapun yang mereka butuhkan. Satu-satunya hal yang akan dia beri harga adalah informasi apapun yang dia butuhkan. Harganya 100 juta yen. Tapi bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi dia menawarkan untuk memberikan informasi yang dia butuhkan jika dia memberikan 20% dari persediaan yang dia kumpulkan. Baik nada suaranya maupun harga awal 100 juta yen terdengar lebih cocok untuk anak SD. Dilihat secara logis, tidak mungkin orang yang dia ajak bicara ini bukan Hot yang dia ingat dari organisasi. Dia terus berhubungan dengannya, bertanya langsung mengapa dia harus mempercayai apapun yang dia katakan. Selain itu, dia juga bertanya mengapa dia harus menyetujui negosiasi itu sejak awal. Hot bertanya apakah dia berharap menjadi musuh alih-alih menjadi sekutu. Dia lebih suka jika mereka akur daripada bertengkar atau saling tidak percaya. Bayi itu setuju dan meminta untuk mengetahui di mana tempat pengambilan persediaannya. Dia memberitahunya bahwa dia menaruh informasi itu di kotak surat di lantai dasar gedung apartemen tempat dia tinggal. Organisasi itu belum terbentuk, yang berarti Hot belum menjadi eksekutif di sana. Meskipun begitu, dia tetaplah wanita berbahaya yang menggunakan informasi untuk mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri.
Begitu dia mengincar targetnya, dia akan menggunakan setiap trik yang dia tahu untuk mengeksploitasi orang tersebut semaksimal mungkin. Tidak mungkin dia ingin berteman dengan seseorang yang baru saja dia ajak bicara. Dia hanya ingin memancingnya ke dalam jebakan dengan menggunakan informasi sebagai umpan. Namun kali ini, Echan menyadari trik-triknya dan dialah yang akan mengacaukan segalanya, bukan dia. Dia beristirahat dulu dan tidur selama 2 jam. Pada saat dia bangun, staminanya yang terkuras habis sebelumnya telah pulih sepenuhnya dan dia siap pergi mengambil informasi yang dibutuhkannya. Liv memiliki kamera keamanan dan dia jelas tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepadanya dengan semudah itu. Jadi sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke tangga. Saat dia sampai di sana, dia menyadari ada satu masalah dengan rencananya. Dia masih bayi, dan tangga itu terlalu sulit untuk dia daki dengan tubuhnya yang sekarang. Kalau begitu, dia harus mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke anjing yang sedang tidur di sofa. Tahu bahwa anjing itu adalah satu-satunya harapannya untuk sampai ke kotak surat itu. Echan pergi membangunkan anjing itu dengan menarik ekornya dan menyeretnya, tetapi anjing itu tidak senang. Ia menepis Echan dengan ekornya, membuat anak kecil itu terlempar dengan pipi yang memerah. Echan mengira dia telah berhasil menjinakkan binatang itu, tapi sepertinya mereka masih belum berhubungan baik. Echan melihat sesuatu di meja dapur yang seharusnya bisa membantunya, itu adalah sekotak camilan, dan dia seharusnya bisa menggunakannya untuk memancing anjing itu agar membantunya. Dia menuangkan beberapa camilan anjing ke tangannya dan mendekatkannya ke hidung anjing itu. Dalam hitungan detik, anjing itu bangkit dan segera menyetujui kesepakatan tersebut. Sepertinya meski wajahnya galak, anjing kampung ini ternyata cukup mudah disenangkan. Dengan kendaraannya yang sudah aman, langkah selanjutnya adalah pergi ke tempat Hot, menaruh informasi itu sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi anjing itu melewati gedung apartemen dan akhirnya sampai ke tempat kotak surat berada. Di dalam salah satu kotak surat, ada sebuah surat berwarna merah muda yang menyembul keluar. Itu jelas adalah targetnya, tetapi ada juga kamera yang mengawasi area tersebut. Jelas sekali bahwa Hot ingin menggunakan kamera tersebut untuk memastikan identitasnya. Jika itu terjadi, maka informasinya akan segera dijual, dan dia akan kehilangan keunggulannya. Hot tidak berurusan dengan orang yang tidak dikenalnya, jadi Echan harus tetap anonim apapun yang terjadi. Kalau begitu, dia hanya perlu mengecohnya. Bayi itu mengaktifkan kekuatannya, merentangkan tentakel merah tipis di sekitar ruangan, dan memindai sekeliling untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Selain kamera keamanan apartemen, dia berhasil menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya yang kemungkinan besar dipasang olehnya. Jelas sekali bahwa dia sangat ingin mengungkap identitasnya. Hot tertawa di ruang komputernya, menunggu dengan penuh semangat untuk melihat orang bodoh macam apa yang akan masuk ke jebakannya kali ini. Namun, tanpa ada orang yang mendekati kotak surat, dia menerima konfirmasi dari orang yang dia ajak bicara bahwa dia sudah mengambil informasi tersebut. Dia mati-matian memeriksa rekaman kamera, tetapi satu-satunya hal yang dia lihat di layar hanyalah seekor anjing yang berdiri diam di samping kotak surat. Sedikit yang dia tahu bahwa di balik anjing itu adalah target kekesalannya. Diam-diam mencoba membaca surat itu tanpa sepengetahuannya. Dia berhasil mencari tahu di mana titik buta kamera dan menggunakan teman berbulunya untuk bersembunyi dan membaca surat itu secara halus. Dia mengambil selebaran itu dari kotak surat dan bergegas pergi tanpa terlihat. Selebaran itu menunjukkan adanya obral besar-besaran di sebuah supermarket di area tersebut dan kemungkinan besar kesanalah dia harus pergi. Sambil membaca selebaran itu, Hot dengan cemas terus menghubungi ponselnya, memintanya untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dia balas mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan identitasnya jika dia memberinya 100.000 yen. Hal itu membuat Hot semakin marah karena siapapun orang ini, mereka jelas meremehkannya dan dia ingin memastikan bahwa mereka akan menyesalinya. Dia mengaktifkan sistem pengawasan laba-laba yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan dan memerintahkannya untuk memindai seluruh gedung. Perangkat berbentuk laba-laba itu dilengkapi dengan kamera serta tahan debu, tahan air, dan tahan terhadap suhu, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba itu bergerak ke arah Echan dan si anjing, tetapi segera diinjak oleh sepasang sandal berbulu yang turun dari tangga di belakang mereka. Hot menjerit kesakitan karena robot seharga 30.000 miliknya hancur dalam hitungan detik. Orang yang bertanggung jawab menghancurkannya adalah ibunya sendiri, dan dia turun untuk mencari mereka setelah tidak melihat mereka selama beberapa saat. Hot menangisi kehilangan perangkat laba-labanya, tapi untungnya, sepertinya fungsi audionya masih berfungsi. Dia bisa mendengar suara wanita di ujung sana, dan kemudian dia menyadari bahwa fungsi panggilannya juga berfungsi, yang berarti mereka juga seharusnya bisa mendengarnya. Dia mengambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun yang ada di ujung sana, memperingatkan mereka bahwa mereka belum menang hanya karena berhasil menginjak laba-labanya.
Sekarang setelah dia mendengar suara mereka, dia bisa membeberkan semua pesan mereka dan masa lalu kelam mereka di seluruh internet. Dia terus mengejek mereka, tetapi siapapun yang ada di ujung sana tidak menanggapi. Sebaliknya, mereka terus berbicara dengan orang lain, berkomentar bagaimana mereka memakai pakaian tipis dan bisa masuk angin. Saat itulah Hot menyadari bahwa orang di ujung sana tidak bisa mendengarnya, dan dia berbicara sendiri sepanjang waktu. Selain itu, setelah melakukan sedikit penelitian, bahkan dengan jaringan dan koneksinya yang luas, dia sepertinya tidak dapat menemukan siapa orang di sisi lain itu. Siapapun mereka benar-benar tersembunyi, dan dia tidak tahu sama sekali. Sementara itu, Echan mendapat tumpangan gratis kembali ke apartemen dari ibunya. Ibunya memarahinya karena keluar sendiri dan memberitahunya betapa berbahayanya hal itu. Sementara itu, laba-laba mekanis itu tergeletak hancur di lantai dan hanya bisa digunakan dengan kemampuan 4%. Hot akhirnya menghubungi Echan lagi dan memberitahu bayi itu bahwa dia akan memberikan informasi serta persediaannya secara gratis. Sepertinya dia sudah menyerah dan hampir mengecewakan betapa mudahnya dia menyerah meskipun semua masalah yang dia timbulkan. Ketika mereka kembali ke apartemen, Echan secara mengejutkan dibebaskan dari hukuman karena lari keluar apartemen. Ibunya mengira anjing itu membuka pintunya sendiri dan bayi itu merangkak keluar setelahnya dalam keadaan masih setengah mengantuk. Karena itu, dia tidak akan bisa menggunakan anjing tersebut untuk sementara waktu, dan anjing itu telah diikat untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Menurut Hot, sebuah supermarket gaya gudang akan segera dibuka, yang berarti dia akan memberikan mereka persediaan dari inventaris yang dia curi dari orang lain. Bagi Hot untuk melakukan hal itu dengan sukarela, dia bersikap cukup murah hati terlepas dari semuanya. Jika dia ingin mengumpulkan bahan-bahan, maka dia harus melakukannya sesegera mungkin. Tapi pertama-tama, dia harus mencari cara untuk sampai ke supermarket itu. Dia meninggalkan selebaran di atas meja agar ibunya bisa melihatnya, tetapi ibunya bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin dia bisa langsung memberitahunya tentang akhir dunia, tapi dia harus melakukan sesuatu. Saat dia mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tidak sengaja mendengarnya berbicara tentang bagaimana hanya ada sisa susu untuk 5 hari. Itu adalah kesempatan sempurna, dan dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Dia menjatuhkan cangkir susu di atas meja, dan kemudian berpura-pura masih tidur saat ibunya datang untuk memeriksa suara itu. Saat dia pergi untuk membersihkan susunya, dia akhirnya melihat selebaran supermarket di atas meja. Dia mengambilnya dan mulai mempertimbangkan untuk memeriksanya, dan semuanya berjalan sesuai rencana Echan. Hari yang dinanti untuk pergi ke gudang akhirnya tiba, dan dia mendandani bayinya dengan pakaian merah muda, yang membuat Echan kecewa. Saat mereka berdua keluar, si anjing ditinggalkan di rumah dengan banyak makanan. Mereka sampai di supermarket, tetapi sebelum dia bisa masuk, seorang penjaga keamanan bergegas menghampirinya untuk menanyakan apa yang dia lakukan di area tersebut. Dia memberitahunya bahwa ada penyakit menular yang sedang berjangkit dan orang-orang seharusnya menahan diri untuk tidak bepergian. Sang ibu mencoba memberitahunya bahwa dia hanya ingin membeli susu bubuk untuk bayinya, tetapi penjaga itu tidak menerima alasannya sama sekali. Dia adalah seorang pegawai pemerintah, dan Echan tahu bahwa pemerintah akan segera lenyap, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti ini untuk waktu yang lama. Penjaga itu hanya melakukan ini karena dia diperintahkan, dan dia menyuruhnya pulang. Saat dia sedang berbicara dengannya, dia tidak menyadari monster yang mendekat di belakangnya sampai ia meletakkan tangannya di atas kepala pria itu. Dalam sekejap, monster itu meremas tangannya, dan kepala pria itu meletus seperti balon berdarah. Kemudian ia mengarahkan pandangannya pada ibu dan anak yang tidak berdaya itu. Monster ini jauh lebih besar dari apapun yang dia hadapi sejauh ini, dan ia adalah tipe proliferatif yang kuat, jadi ia juga tidak memiliki titik lemah tertentu. Dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, tetapi jika dia tidak menggunakan kekuatannya, maka dia dan ibunya akan mati di sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan dia hampir beraksi, tetapi ibunya mengangkatnya keluar dari kereta bayi dan mencoba melarikan diri. Echan tahu bahwa melarikan diri tidak ada gunanya karena makhluk ini adalah spesies yang sama sekali berbeda. Ia jauh lebih cepat daripada manusia, dan ibunya tidak punya harapan untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Saat monster itu semakin dekat dengan mereka, Echan melihat sebuah kotak alat pemadam api di dinding, dan kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kotak itu. Itu meledak dan menutupi seluruh area dengan gas. Kabut asap yang tiba-tiba itu cukup bagi Echan untuk melepaskan diri dari dekapan ibunya dan menyerang monster itu, membuatnya terpental dan menabrak dinding. Dia punya waktu sekitar 30 detik sampai debunya mereda untuk membereskan monster ini. Dalam 30 detik itu, dia harus menyelesaikan pertarungan dengan monster ini sebelum ibunya menyadari apa yang sedang terjadi. Ibunya pingsan karena serangan mendadak si monster, jadi dia harus memastikan untuk membereskan semuanya sebelum sang ibu terbangun. Beruntung baginya, ibunya tidak sadarkan diri akibat benturan tadi, tapi sudah tidak ada waktu lagi.
Tipe proliferatif ini memiliki inti di bagian kepalanya. Jika dia berhasil menyerang kepalanya, monster itu pasti akan mati dalam satu kali hantaman. Namun, monster itu masih belum terluka, bahkan setelah serangan yang dia berikan sebelumnya. Echan harus memastikan untuk menghabisi monster itu dalam satu pukulan, sebelum ia bisa bangkit kembali dan melukainya atau ibunya. Tidak ada jalan pintas yang bisa dia gunakan seperti waktu-waktu sebelumnya. Kali ini, dia harus melawannya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Syukurlah, setidaknya kali ini dia bisa berdiri dan tidak perlu merangkak ke sana kemari. Monster itu mengambil inisiatif dan melompat ke arah si bocah, tapi Echan mampu menghindar sebelum ia sempat menjatuhkannya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengiris monster itu dengan untayan benang tipis dari kemampuan toadinya. Dia tidak berhasil menghabisi monster itu, tapi setidaknya dia berhasil membuatnya berdarah setelah serangan hebat tadi. Situasinya tidak terlihat bagus saat ini, tapi Echan yakin dialah yang akan menang. Dia bergegas menyerang monster itu lagi, kali ini yakin setidaknya dia bisa mengimbanginya. Berkat tubuhnya yang kecil, dia bisa dengan mudah menghindari sebagian besar serangan dan menggunakan benang dari kemampuan toadinya untuk berayun di sekitar tubuh monster itu dan melilitnya. Lalu setelah dia mendarat, dia menarik benangnya, sekali lagi memotongnya seketika. Sepertinya dia berada di atas angin, tapi dia masih perlu menyerang kepala monster itu untuk mengalahkannya. Beruntung baginya, dengan tubuh sebesar itu, sulit bagi si monster untuk membidik bayi yang bergerak cepat. Monster itu juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena dipaksa bergerak secepat itu. Bagi si monster, ini sama saja seperti mencoba mengejar seekor tikus. Akhirnya, Echan mampu berlari lebih cepat dan mengecoh monster itu dengan sempurna, membuatnya sangat kelelahan hingga hampir tidak bisa bergerak. Ini semua berkat pengalaman yang dia bangun dari pertempuran di kehidupan lamanya hingga saat ini. Berkat serangan bertubi-tubi dari si bayi, kekuatan monster itu telah berkurang drastis dan satu serangan lagi seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Tapi dia tidak boleh terlalu jemawa. Dan meskipun monster itu telah sangat melemah akibat serangan terus-menerus, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut salah satu duri dari punggungnya dan melemparkannya ke arah si bayi dengan kekuatan luar biasa. Echan cukup cepat untuk menghindari serangan itu, tapi tetap saja berhasil menggores dahinya dengan dalam. Dia melompat menjauh, menjaga jarak yang cukup jauh antara dirinya dan monster itu sebelum ia bisa melancarkan serangan seperti itu lagi. Jika terus menyerang seperti itu, si bayi tidak punya kesempatan untuk mendekat dan menghabisinya. Untuk sekarang, dia harus mencoba memikirkan strategi lain seperti serangan kejutan atau mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Waktunya juga sudah habis, dan dia akan segera merasakan efek samping dari penggunaan kekuatan penuhnya. Untuk saat ini, mungkin dia harus lari dan membawa ibunya pergi sebelum sang ibu terluka. Saat dia masih mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, dia menyadari ibunya sedang melihat sekeliling dengan tak berdaya di lantai dasar. Sepertinya waktunya habis lebih cepat dari yang dia duga, dan sekarang ibunya sudah bangun dan mati-matian mencarinya. Saat ibunya mencari di sekeliling, dia berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan kaget. Alih-alih lari, ibunya merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu dan Echan berteriak panik menyuruhnya lari karena ibunya pasti tidak akan bisa melawan monster itu sendirian. Tapi sebagai ibu dari sang protagonis, dia pasti punya trik tersendiri. Dari sakunya, dia mengeluarkan alat kejut listrik dan menembakkannya ke arah monster itu, menyengatnya dengan listrik yang kuat dan membuatnya kaku. Mungkin ini cara yang tidak biasa, tapi inilah pengalihan yang dicari-cari oleh si bayi. Echan melompat dari gedung menuju jalanan di bawah tepat saat monster itu pulih dan menyerang ibunya hingga sang ibu terpental ke belakang. Saat ibunya jatuh ke lantai, dengan posisi memalingkan wajah dari monster itu, Echan turun dari langit dengan serangan besar, bertekad untuk membereskan sampah ini sekali dan untuk selamanya. Monster itu mendongak tepat pada waktunya untuk melihat seorang bayi dengan tumpukan energi besar di kakinya yang meluncur turun ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Serangan itu mendarat tepat di kepala si monster, menghancurkannya seketika dan membunuhnya di tempat. Ibunya masih tergeletak di lantai, pingsan saat si bayi berjalan mendekat untuk memeriksa keadaannya. Meski dia belum terlalu menyayanginya, akan jauh lebih berbahaya baginya jika ibunya tidak ada di sana untuk mencoba melindunginya. Tidak hanya dia datang mencoba menyelamatkannya meskipun berbahaya, dia juga mempertaruhkan nyawanya demi sang anak. Masih banyak latihan yang harus ibunya jalani sebelum dia bisa berguna baginya, tapi sepertinya setidaknya dia bisa mempercayai wanita ini. Saat dia memikirkan hal itu, efek samping kekuatannya menyerang, dan dia pingsan di samping ibunya, kehilangan kesadaran juga. Saat dia bangun lagi jauh kemudian, ada perban di kepalanya, dan seorang pria bermata merah yang aneh sedang memakaikan popok baru untuknya. Echan tidak mengenali orang asing itu, dan bentuk pertahanan diri spontannya adalah mengencingi pria itu untuk mencoba menakutinya agar pergi.
Ibunya bergegas meminta maaf, berharap pria aneh itu tidak tersinggung. Dia menyeka air kencing dari wajahnya, menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar dia hanya menakuti anak itu, itulah sebabnya hal itu terjadi. Dia kemudian bertanya apakah ibunya akur dengan anjing itu, dan sepertinya ibunya mengenal pria tersebut. Pria itu kemungkinan besar adalah pemilik lama anjing tersebut, dan dia berterima kasih kepada sang ibu karena telah merawat anjing kampung itu. Echan lebih khawatir tentang kenyataan bahwa ibunya pasti melihat monster yang menyerang mereka tadi, tapi ibunya bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia menyadari bahwa rambutnya basah. Itu mungkin berarti ibunya sedang menangis diam-diam lagi saat dia sedang tidur. Pria itu memberitahunya bahwa mereka akan pergi menimbun persediaan dan mengajaknya untuk ikut serta. Hal itu menarik perhatian Echan saat dia menyadari bahwa mengumpulkan persediaan dan memborong semuanya dengan bantuan orang lain bukanlah keputusan yang buruk. Namun, sebelum ikut dengan mereka, dia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang dia kalahkan. Dia melompat keluar dari kereta bayinya dan bergegas menuju sisa-sisa monster itu. Begitu dia menggunakan ekor toadinya untuk menyerapnya, dia segera mendapatkan kekuatan si monster. Kali ini, sepertinya itu adalah kemampuan pengerasan dan sudah menyatu dengan aliran darahnya. Itu bukan kemampuan yang buruk, dan sekarang dia bisa menggunakan ekornya sebagai semacam perisai. Tapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta bayinya, dia melihat pria aneh tadi sedang menelepon dengan ponselnya. Dia sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka sepertinya membicarakan fakta bahwa dia dan ibunya hanyalah beban bagi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membawa mereka berdua adalah karena dalam keadaan darurat, mereka bisa digunakan sebagai umpan dan setidaknya bisa sedikit berguna. Orang itu jelas gila, dan sudah jelas dia punya niat buruk. Dia menyuruh orang di seberang telepon untuk mengambil kendaraan lain dan mengambil lebih banyak persediaan. Saat Echan mendengarkan percakapan itu, dia tidak sengaja menabrak truk tempatnya bersembunyi, dan pria itu dengan cepat berbalik, siap menyerang siapapun yang mengupingnya. Pria itu menghampirinya, tapi dia jelas berharap melihat seseorang yang mengancam dan malah melihat seorang bayi mungil yang membuatnya menurunkan kewaspadaan. Pria itu menepuk kepala Echan dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana. Lalu dia kembali menelepon dan memberitahu orang di seberang sana bahwa si bayi mendengar percakapan mereka, tapi dia tidak peduli karena itu hanyalah seorang bayi. Selain itu, karena Echan hanyalah seorang bayi, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Si bayi menundukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari bahwa pria itu benar-benar gila. Mereka semua masuk ke dalam mobil, ibunya mengamankannya di kursi keselamatan anak di bagian belakang, lalu mereka bersiap berangkat bersama pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Echan tidak mempercayai si gila itu sebagai pengemudi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika saja setidaknya dia bisa menggunakan kekuatannya, dia akan bisa menghancurkan pria gila itu dalam sekejap dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Orang lain di dalam mobil saling berkenalan, dan ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan beberapa camilan kepada yang lain. Sangat aneh bahwa orang-orang ini tampak begitu tenang meskipun semua yang sedang terjadi. Echan mulai bertanya-tanya apakah mereka pernah melihat rekaman para monster dan mengapa ada orang yang berani keluar saat ini. Pria itu menyalakan mobil dan melambai kepada orang di kompleks tempat mereka tinggal saat mereka berangkat. Echan menyadari bahwa ketidaktahuan mereka mungkin merupakan semacam bentuk pertahanan diri. Lagi pula, bahkan jika orang melihat monster atau mayat, bukan berarti dunia akan kiamat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertingkah normal dan mencoba menyembunyikan rasa takut mereka. Saat mereka terus berkendara melewati kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak roti lapis untuk dibagikan kepada semua orang di mobil. Orang-orang di dalam mobil semuanya adalah penghuni gedung apartemen tempat Echan dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yingyu, penghuni kamar 502. Lalu ada Denku, penghuni kamar 103. Dan terakhir, ada Ryu Kaisen, penghuni kamar Satanelia. Ibunya terus menawarkan camilan kepada yang lain di mobil saat mereka berkendara menuju supermarket. Ryu Kaisen bertanya kepada ibunya bagaimana dia sanggup membesarkan anak sendirian meskipun situasinya sangat sulit. Lagi pula, dia masih muda dan cantik dan sepertinya dia juga tidak bekerja. Juga berbahaya untuk pergi keluar dengan membawa anak kecil. Ibunya awalnya mempertimbangkan untuk meninggalkannya di rumah, tapi dia menyadari setiap kali Echan ditinggal sendirian, dia mulai bertingkah aneh. Dia terpaksa membawanya setelah mempertimbangkannya masak-masak. Echan secara tidak sadar mencoba menyuruh ibunya berhenti bicara saat sang ibu mendesah sambil memikirkan semua kekacauan yang terjadi karena anaknya selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria di bagian depan adalah Chin Minoru dari kamar 504. Sopir itu berkomentar bahwa Ling sangat berguna dalam pertarungan, apalagi setelah ia berhasil menumbangkan monster besar dengan pistol tasernya. Mereka juga membawa anjing itu di truk yang mengikuti di belakang, jadi mereka punya kekuatan tempur tambahan jika sesuatu terjadi.
Ibu Echan tidak ingat apa yang telah terjadi, dan ia tidak menyadari bahwa bayinya lah yang sebenarnya melakukan semua pekerjaan itu. Saat mereka terus berkendara melewati kota, sang sopir menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya ada lebih banyak monster di sekitar sini, tapi tempat ini anehnya terasa sangat sepi. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berlari di jalanan, jelas sekali sedang mencari pertolongan. Saat wanita itu berlari di jalan mencari tempat bersembunyi, dinding bangunan terdekat jebol dan sebuah tangan menjulur ke arahnya. Lalu ia tiba-tiba diserbu oleh beberapa monster sekaligus dalam sekejap. Sopir itu menyuruh mereka berpegangan erat selagi ia mencoba bermanuver untuk menghindari tabrakan dengan monster dan gadis itu. Mobil dan truk itu pun melakukan drift untuk menghindari kerumunan monster, dan mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Si anjing menggonggong keras di kursi belakang saat para monster mengerumuni gadis itu dan menyeretnya ke tanah. Ia menjerit minta tolong saat monster-monster itu menindih dan menyerangnya dengan beringas. Hari ini benar-benar kacau balau sejak saat Echan dan ibunya melangkah keluar dari rumah mereka. Mereka dikepung oleh monster, dan Echan mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi genting ini. Monster berkepala serangga yang mengepung mobil itu, semuanya memiliki bekas sengatan di leher mereka. Pengendali dari semua monster ini pasti sejenis cyborg. Para pengendali parasit adalah monster tipe parasit, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi cyborg. Kekuatan mereka secara individu memang tidak seberapa, tapi dalam jumlah besar, ceritanya akan berbeda. Dan selama pengendalinya masih berkeliaran, monster-monster cyborg itu akan terus bertambah banyak. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mencari cara untuk segera melarikan diri dari sana. Sisa monster serangga yang tidak mengerumuni gadis malang tadi mulai mendekati mobil untuk menyerang orang-orang di dalamnya. Mereka sudah terlalu dekat, dan dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menembus kaca depan mobil. Echan melihat sekeliling dan tahu mereka semua bisa selamat, tapi ia harus mengusir monster-monster itu secepatnya sebelum jumlahnya jadi tak terkendali. Namun sayangnya, ia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik saja. Dan jika ia menyia-nyiakan semuanya di sini, maka tamatlah riwayat mereka. Ia menoleh ke sekeliling mobil bertanya-tanya apakah ada penumpang lain yang sanggup bertarung. Ryu menatap keluar mobil dengan putus asa pada gadis yang sedang dipukuli dan dilahap oleh para monster. Ia berteriak pada orang lain di dalam mobil agar berhenti membuang waktu dan segera menyelamatkannya. Hal itu langsung membuat Echan geram karena ia menyadari wanita itu hanya akan menjadi beban bagi mereka nantinya. Bukannya mencari cara untuk membantu semua orang, ia malah menangis histeris minta diselamatkan. Lebih baik tinggalkan saja dia karena dia sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Chin memberitahu mereka bahwa mereka tidak seharusnya pergi menyelamatkan gadis itu. Ia sudah memiliki luka yang sama di lehernya seperti monster lainnya, yang berarti kemungkinan besar ia sudah tidak tertolong lagi. Chin Minoru jelas memiliki mata yang tajam, tapi dia mungkin terlalu renta untuk bisa berguna dalam pertempuran. Tapi setidaknya dia mungkin cukup kuat untuk sekadar membawa persediaan barang. Sopir itu bertanya apakah mereka harus menerobos kekacauan di depan sana. Namun jika ingin menerobos, mereka harus membereskan monster-monster itu terlebih dahulu sebelum mereka semua tewas. Echan tidak suka ide itu karena sepertinya pria itu justru akan membuat mereka semua terbunuh. Mereka tidak bisa mengandalkan orang itu saat keadaan benar-benar genting. Orang yang mengemudikan truk di belakang mereka kemungkinan besar juga sama saja. Denku memungut benda keras dari dalam mobil dan mengumumkan bahwa ia akan pergi membantu sebisa mungkin. Dia terlihat seperti pengecut, tapi dia mungkin tipe karakter yang tiba-tiba bisa mengamuk tanpa diduga. Dia mencoba berlagak tidak takut, tapi jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Sepertinya memang tidak ada seorang pun di mobil yang mampu menumbangkan monster yang mengepung mereka. Ibunya merogoh tasnya untuk mengambil pistol yang ia gunakan sebelumnya. Begitu dan mendengar bahwa ia akan keluar dengan pistolnya, ia langsung memutuskan tidak perlu ikut campur lagi. Saat mereka sedang bicara, sebuah benda tajam tiba-tiba menusuk ke dalam mobil, menembus dada Den. Lalu ia tiba-tiba terlempar keluar dari mobil seperti boneka kain. Lalu cakar tajam menancap di sisi mobil, dan monster serangga lain menjulurkan kepalanya yang mengerikan ke dalam mobil, dan seketika menusukkan cakarnya ke Ryu, membunuhnya saat itu juga. Sepertinya inilah tubuh utama dari semua cyborg tersebut. Ia pasti sudah bersembunyi di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Karena tidak ada orang yang bisa diandalkan di mobil, sepertinya sang bayi harus turun tangan menghadapi situasi ini. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah sengat tajam meluncur lurus ke arah ibunya. Ia tidak cukup cepat untuk menghentikannya. Namun alih-alih menusuk sang ibu, sengat itu justru menusuk bantal kursi mobil secara tak terduga. Mereka menoleh ke arah depan mobil dan melihat Chin Minoru yang secara mengejutkan berhasil menahan monster tersebut.
Shin Minoru menyadari bahwa makhluk ini pasti adalah bos dari semua monster yang ada. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya, tapi ia menangkap sengat itu dan malah mematahkannya berkeping-keping. Jelas sekali pria ini bukan orang sembarangan, karena ia berhasil menaklukkan bos monster itu dengan tangan kosong. Monster itu menjerit kesakitan saat ia menusukkan sengatnya sendiri ke leher makhluk itu. Lalu saat jeritan monster itu akhirnya mereda dan ia mati, Shin Minoru membuang mayatnya hingga terjatuh ke aspal jalanan. Sambil menyeka darah dari wajahnya, ia mengeluh tentang betapa rentanya tubuh tuanya itu. Sementara itu, Echan menatap kagum saat menyadari kakek tua itu benar-benar kuat, namun ia segera sadar bahwa pertarungan ini belum berakhir. Monster di tanah itu memiliki fase kedua, dan mereka belum boleh menurunkan kewaspadaan. Echan tidak tahu siapa kakek ini sebenarnya, tapi sekadar mengincar jantung saja tidak akan cukup untuk membunuh monster itu. Benar saja, monster itu mulai bangkit kembali, dan jelas sekali ia bersiap untuk menyerang lagi. Ia tidak memiliki suara untuk bicara, jadi ia hanya punya satu cara untuk memperingatkan si kakek sebelum keadaan memburuk. Ia berteriak sekeras mungkin, membuat si kakek menoleh ke belakang dan nyaris menghindari serangan mendadak dari monster serangga itu. Monster. Lelaki tua itu pernah melihat hal semacam ini sebelumnya saat ia masih berada di divisi tempur khusus. Ia segera menyadari bahwa monster itu tidak akan mati hanya dengan tusukan di jantungnya. Itulah alasan mengapa pria tersebut tampak sangat luar biasa kuat. Dia pernah bekerja di divisi tempur khusus, itulah sebabnya dia punya pelatihan untuk menghadapi monster-monster seperti ini. Pria itu melompat keluar dari mobil untuk menerjang monster tersebut dan menumbangkannya. Tampaknya ia tidak akan mati dengan cara biasa, jadi Shin Minoru memutuskan kali ini ia akan menggunakan seluruh energinya untuk menghancurkan monster itu selamanya. Ia mencengkeram kepala monster itu dan menghantamkan lututnya ke wajahnya, membuat tengkoraknya langsung retak seketika. Dari sedikit pertarungan tadi, terlihat jelas bahwa ia memiliki pengetahuan tempur yang matang dan keputusannya untuk mengincar kepala diambil dengan sangat cepat. Ia seharusnya menyadari lebih awal bahwa kakek tua itu adalah anggota militer yang memiliki keahlian khusus di atas orang lain di dalam mobil itu. Di kehidupannya yang lalu, saat ia masih menjadi anjing organisasi, ia mendengar rumor bahwa setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan monster. Mereka adalah musuh organisasi saat itu, tapi di antara mereka, ada divisi tempur khusus yang bertugas sebagai unit inti. Sepertinya mereka menjalani pelatihan khusus, dan mereka benar-benar menjadi duri dalam daging bagi organisasi tersebut. Berkat upaya pria itu, mereka akhirnya bisa menuju supermarket dan mengambil persediaan yang mereka butuhkan. Ibunya awalnya menyarankan agar mereka pulang saja, tapi Shin Minoru langsung menolak ide itu karena hal buruk lain bisa terjadi, jadi mereka harus terus maju. Tampaknya mereka akhirnya memiliki orang yang bisa diandalkan, namun sekarang Echan harus memikirkan cara untuk menarik pria ini ke pihaknya. Mungkin ia bisa mengirim perintah militer palsu, atau memeras Hot untuk mengirim info rahasia, atau sekadar menempel pada pria itu agar terus melindungi mereka. Hanya dengan membayangkan cara memanfaatkan pria itu, demi keuntungannya sendiri saja sudah membuat sang bayi menyeringai penuh kelicikan. Saat ia sedang asik berpikir, pria itu tiba-tiba menepuk kepalanya dengan lembut. Lalu ia menyuruh Nona Lin untuk tetap berada di dekatnya bersama Echan agar ia bisa melindungi mereka. Ia langsung setuju dan berjanji tidak akan menjadi beban serta akan mengikutinya dengan patuh. Ia menyuruhnya untuk tidak berharap terlalu banyak. Ia hanya ingin membantu mereka sebisanya. Ia berterima kasih atas bantuannya menumbangkan bos monster tadi, tapi si kakek menyuruhnya untuk tidak mengungkit hal itu. Lagi pula, jika Echan tidak menangis tadi, ia pasti sudah tewas akibat serangan monster tersebut. Lalu ia berkata pada bayi kecil itu bahwa semakin bodoh seseorang, semakin besar pula keinginan mereka akan keuntungan. Kata-kata itu terdengar seolah-olah ia bisa membaca pikiran sang anak dan mengetahui niat egois yang ia miliki sebelumnya. Echan melipat tangannya dan memutuskan untuk menerima bantuan pria itu dengan tenang, meski ia tahu kepribadian Shin Minoru pada akhirnya akan menjadi bumerang baginya. Mereka akhirnya sampai di supermarket yang dituju sejak awal, namun gerbangnya tampak tertutup rapat. Sepertinya hari ini mereka sedang libur. Iklannya mengatakan supermarket ini buka, tapi tempat ini jelas-jelas tidak melayani pembeli. Echan tahu bahwa Hot adalah peretas ulung, dan dia mungkin menutup supermarket ini dari jarak jauh. Tiba-tiba pintunya terbuka, dan sopir itu menjelaskan bahwa ia menyuruh temannya untuk membuka pintu dari tempat lain. Sambil berkata begitu, ia tersenyum dan memamerkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk tidak lupa berterima kasih pada temannya nanti. Itu membuat Echan curiga, dan dia diam-diam menarik ponsel ibunya dari tas untuk memeriksanya. Dia membuka pesan dan melihat Hot baru saja mengirim pesan yang memberitahunya bahwa dia melihat mobil mereka di kamera keamanan dan membukakan gerbang untuk mereka. Hal itu memastikan bahwa sang sopir benar-benar mengenal Hot.
Itu membuat segalanya jauh lebih rumit baginya karena Hot dan sang sopir adalah orang yang sangat mencurigakan baginya. Mereka akhirnya memasuki supermarket dan Echan merasa lelah setelah akhirnya sampai di tujuan. Supermarket itu sangat besar dan ada banyak persediaan di gudangnya. Tidak ada kamera juga di area tersebut, jadi sepertinya bayi itu tidak perlu khawatir ketahuan saat menggunakan kekuatannya. Lalu dia menyadari bahwa Pak Tua itu membawa rak senjata bersamanya. Sudah kuduga dari seorang mantan prajurit divisi tempur khusus. Tapi sekarang setelah mereka berada di supermarket, pria yang memandu mereka selama ini tiba-tiba menghilang. Tampaknya juga tidak ada staf di supermarket, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk membeli atau membayar. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan di gudang, mereka mendengar suara tepuk tangan dari bagian lain bangunan tersebut. Mereka melihat ke depan dan melihat pria dari sebelumnya tersenyum nakal sambil mengetuk kotak-kotak di sekitarnya. Lalu dia menyatakan bahwa semua yang ada di toko telah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti Kai akhirnya menjadi kenyataan. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah anggota organisasi tersebut. Bahkan anjing Kai pun tidak menyukainya karena ia mulai menggonggong dengan ganas. Sang sopir akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, mengaku bahwa dia hanya memanfaatkan mereka semua untuk mendapatkan akses ke supermarket. Sekarang setelah dia selesai dengan mereka, saatnya membuang mereka seperti sampah yang tidak berharga. Selama monolog sombongnya, Kai segera melihat tato di lengan pria itu yang merupakan tanda jelas bahwa dia benar-benar anggota organisasi. Dengan tatapan gelap, pria itu menyatakan bahwa supermarket itu sekarang milik perkumpulan teratai timur, suaranya penuh dengan ancaman. Ancamannya terutama ditujukan kepada Pak Tua militer itu. Saat dia mengeluarkan senjata dari sakunya, dia memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama perkumpulan itu seketika menarik perhatian Kai. Dia menyadari bahwa cabang organisasi ini sama sekali tidak biasa. Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab menjalankan proyek perburuan. Kelompok ini telah menyebarkan kejahatan mereka bahkan sebelum malapetaka dimulai. Itu pasti alasan mereka mengumpulkan persediaan karena mereka merasakan bencana yang akan datang. Sekarang Kai mengerti mengapa dia punya firasat buruk tentang pria ini, sesuatu yang dia rasakan dari nada bicaranya yang angkuh. Tapi siapapun orang ini, bayi Kai sudah siap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Ling dan Pak Tua itu segera memahami gawatnya situasi dan menyadari para anak buah yang mengepung mereka. Tapi Pak Tua itu sudah bersiap, dia segera mengambil sekop dan melemparkannya ke arah generator. Sekop itu menghantam dengan keras, menancap ke dalam mesin yang bisa meledak kapan saja, dan suara ledakan potensial mulai bergema di area tersebut. Namun, sang sopir tetap berdiri dengan tenang, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Pak Tua itu. Di saat berikutnya, pria itu menyeringai dan mengeluarkan remote untuk mengendalikan kereta belanja. Pak Tua itu menyadari situasi mulai lepas dari kendalinya. Dia melompat untuk menyergap sang sopir, tetapi pada detik terakhir, dia terlempar ke belakang oleh tumpukan kardus. Saat berikutnya, Pak Tua itu mendapati dirinya menatap moncong pistol. Sambil terkekeh, anggota organisasi itu berkomentar bahwa dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos begitu saja. Dia kemudian memperingatkannya untuk tidak bergerak. Namun tak disangka, Ling turun tangan dengan pistol di tangan dan memperingatkan pria itu untuk menjauh dari Pak Tua itu atau dia akan menembak. Dia menuntut untuk mengetahui motifnya. Pria itu, yang tampak sangat terhibur, menyadari betapa tidak peka wanita ini karena belum memahami situasi sampai sekarang. Dia bahkan bertanya apakah Ling masih menganggapnya tidak bersalah setelah dia menembaknya. Ling, yang masih hidup dalam dunianya yang ceria, menawarkan untuk berbagi persediaan seolah-olah dia sedang mengadakan piknik. Dia benar-benar menertawakan kenaifan wanita itu, yang hampir mengesankan baginya. Dia bertindak seolah-olah dialah yang memegang kendali di sini. Dia kemudian mengingatkannya, saat dia meninggalkan anjing itu padanya, tentu saja bukan karena kebaikan, tetapi karena saat dia pergi menagih uang, pemiliknya sudah mati. Jadi, tentu saja dia pikir dia sebaiknya menyingkirkan anjing itu juga. Saat itulah Ling muncul, dan dia pikir akan menghibur melihat bagaimana wanita itu akan kerepotan mengurus anjing dewasa dan seorang bayi. Anehnya, semuanya berjalan lancar saat itu. Tapi sekarang dengan pistol yang sudah siap, dia menolak ide untuk berbagi persediaan. Memang tidak ada cukup banyak untuk semua orang. Detik berikutnya, semua anak buahnya menodongkan senjata ke arah mereka. Sang bos menyatakan bahwa orang lemah seperti Ling harus mati. Momen ini memicu ingatan Kai saat dia berada di bawah kendali organisasi, tidak punya pilihan selain memakan tikus hanya untuk memuaskan rasa laparnya. Saat itu, dia dipandang rendah persis seperti ini. Dia tersadar dari lamunannya saat anjingnya bersiap untuk menyerang para preman itu. Kai segera melemparkan slime ke generator yang menyebabkan pemadaman listrik. Detik berikutnya, kegelapan menelan segalanya dan sang bos berteriak agar semua orang berhenti menembak sampai mereka menemukan cahaya. Di saat yang sama, sang bos mengangkat senjatanya.
Memanfaatkan kesempatan itu, Kai mengaktifkan kekuatannya dan hendak memukulnya saat Pak Tua itu tiba-tiba ikut campur, malah menendang sang bos. Baik Kai maupun Pak Tua itu saling memandang dengan takjub. Kai mengerti bahwa itu adalah nasib buruknya karena terlihat oleh Pak Tua yang merupakan bagian dari militer. Pada akhirnya, mereka mungkin menganggapnya monster dan ada kemungkinan nyata dia akan dijadikan subjek penelitian karena kekuatannya. Sesuai dugaan, Pak Tua itu memikirkan hal yang sama karena dia bertanya-tanya apakah Kai adalah monster. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, Bai Kai segera melompat dan mendarat di rak atas tepat di titik buta Pak Tua itu. Pak Tua itu menyalakan senternya. Kai juga berencana menyalakan lampu, tetapi dia waspada terhadap Pak Tua itu. Dia mengejek, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan sekarang selain menjatuhkan Pak Tua itu terlebih dahulu. Namun, rencananya terganggu oleh suara tiba-tiba yang membuat semua orang waspada. Orang-orang menengadah dan melihat slime yang mengalihkan perhatian seluruh kelompok. Dengan senyum angkuh, Kai mengambil posisi duduk biasanya di troli dan bersiap untuk menikmati pertunjukan. Yang mengejutkan, slime itu berubah menjadi doppelganger dari Pak Tua itu. Itu menyerangnya. Dan tak lama kemudian, semua orang mendapati diri mereka bertarung melawan klon mereka sendiri. Pak Tua itu juga bersiap untuk bertempur melawan kembarannya, mengumpat pelan atas bencana baru ini. Ling sangat ketakutan melihat klon sempurnanya berdiri tepat di depannya dan memohon agar ia tidak mendekat. Suaranya menarik perhatian Pak Tua itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Kai menangis di dekatnya, sementara klonnya mencoba naik ke dalam troli. Pak Tua itu berasumsi dia pasti pernah melihat klon ini sebelumnya. Itu artinya rencana jagoan kecil kita berjalan sempurna karena dia sekarang meneteskan air mata buaya, hanya menunggu Pak Tua itu datang menyelamatkannya bagai ksatria berbaju zirah. Seperti yang diharapkan, Pak Tua itu segera menyerang klon tersebut saat ia mencoba meraih Kai. Namun, dia merasa frustrasi saat klon itu terbentuk kembali dengan mudah berkat sifatnya yang seperti slime. Menyadari kekuatan kasar saja tidak akan berhasil, dia melemparkan sekopnya ke samping, memutuskan sudah waktunya untuk mengadopsi strategi baru yang lebih cocok untuk menghadapi monster seperti ini. Dia membuka kotak persenjataannya dan mengeluarkan pistolnya. Sementara itu, Ling berhasil mengalahkan klonnya menggunakan pistol listrik karena listrik merupakan kelemahan makhluk slime yang sudah diketahui. Kai juga mengalahkan klonnya melalui serangan bertubi-tubi yang tiada henti, kelemahan lain yang sudah diketahui. Pada akhirnya, Pak Tua itu menghancurkan klonnya menggunakan kekuatan tembakan murni. Tapi pertempuran belum berakhir. Klon slime lainnya meluncur ke arah Ling, namun Pak Tua itu menembaknya di saat-saat terakhir. Namun makhluk itu masih hidup, mencoba untuk terbentuk kembali. Tetapi Pak Tua itu terus menembak, bertekad untuk menghabisinya. Dia mungkin belum membunuhnya sepenuhnya, tetapi dia pasti sudah memberikan kerusakan yang serius. Namun di saat yang sama, sang bos juga bangkit kembali, siap menyerang. Tepat saat Pak Tua itu sibuk melawan slime, Kai mengumpat pelan karena merasa frustrasi dengan situasi tersebut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka. Melakukan hal itu bisa membongkar rahasianya. Dia terkejut saat sang bos tiba-tiba menangkapnya dan menyanderanya, memperingatkan Ling dan Pak Tua itu untuk menjatuhkan senjata mereka. Apa yang tidak disadari oleh sang bos adalah dia baru saja membuat segalanya lebih menguntungkan bagi bocah cerdik kita. Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan slime-nya dan mengambil kendali atas salah satu anak buah sang bos. Anak buah itu kemudian membuka segel granat dan di saat berikutnya, ledakan besar mengguncang area tersebut. Meskipun sang bos selamat dari ledakan itu, dia masih mencengkram Kai. Bagaimanapun, memanfaatkan kekacauan itu untuk keuntungannya saat dia melihat inti kristal tingkat 1 dan dengan cepat menyambarnya dengan ekornya sebelum ada yang menyadarinya. Sang bos, yang sangat terguncang dan nyaris tewas dalam ledakan itu, bergegas ke ruangan lain dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya dalam upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri. Di dalam ruangan itu, beberapa anak buah lainnya sudah menunggu. Sang bos menyatakan bahwa sudah waktunya untuk bergerak dan memerintahkan mereka menyiapkan mobil karena mereka akan pergi dari sini. Para anak buah itu segera mulai mematuhinya. Pada saat itu juga, bocah kita melihat tato lainnya. Tato ini terukir di sisi leher pria itu, mengungkapkan namanya. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas bagi Kai. Orang ini tidak lain adalah bos sebenarnya dari organisasi tersebut, Lai. Dialah orang yang mengubah hidup Kai menjadi neraka di kehidupannya yang sebelumnya. Namun saat itu, Lai selalu memakai topeng, itulah sebabnya Kai tidak pernah sempat melihat wajahnya. Siapa yang menyangka dia akan mendapat kesempatan untuk menyaksikannya sekarang, terlebih lagi sebagai seorang bayi, tatapan bayi Kai begitu tajam sehingga Lai benar-benar merasakannya dan bahkan memarahinya dengan kesal. Sesaat kemudian, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Ini disebut debu merah, sebuah fenomena berbahaya di dunia yang dipenuhi katalis ini, yang sangat membahayakan bagi setiap manusia. Mereka yang bersentuhan dengannya akan mati atau bermutasi menjadi monster.
Itu menjelaskan mengapa beberapa saat kemudian, beberapa anak buah Lai mulai berubah menjadi binatang yang menjijikkan dan menyerbu ke arah mereka. Tapi Lai, dengan gaya kejamnya yang biasa, memutuskan untuk menggunakan Kay sebagai umpan monster. Tanpa pikir panjang, dia melemparkan bayi itu ke dalam ruangan bersama makhluk-makhluk itu dan melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkannya sendirian. Kay, seperti biasa, memahami rencana itu dengan baik, tapi dia siap untuk melepaskan kekuatan sejatinya bahkan dengan adanya saksi mata. Dia mengeluarkan inti dari sakunya dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi petarung dewasa yang siap untuk bertempur. Monster yang sangat kuat itu menerjangnya, tapi tentakelnya mencegat serangan itu tanpa ragu-ragu. Serang menyatu dengan inti kristal, kemampuannya mencapai tingkat baru, begitu meningkat sehingga monster di sekitarnya hampir tidak dianggap sebagai makhluk fisik lagi. Makhluk lain mencoba serangan laser dari matanya. Tanpa bergeming, Kay maju menembus sinar itu dan menusuk ke dalam tubuh makhluk tersebut. Dia hampir merasa geli dengan betapa mudahnya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Tentakelnya sekarang bergerak dengan keanggunan yang mematikan, menyayat monster-monster itu seperti sayuran di atas talenan. Sementara itu, Lai menyaksikan adegan yang terjadi dengan kengerian yang semakin menjadi. Bingung dan terguncang, dia gagal memahami identitas Kay karena melewatkan transformasi dari bayi menjadi pejuang. Satu pandangan pada wajah pucatnya sudah memberitahu Kay segalanya. Dia tahu Lai belum mengenalinya. Hal itu membuatnya merasa jauh lebih puas. Kay melangkah maju, matanya gelap dengan tujuan yang pasti. Tidak ada keraguan sekarang. Saat untuk membalas dendam akhirnya tiba. Meski ketakutan Lai segera bersiap untuk membela diri, dia mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah Kay. Untungnya, Kay lebih cepat daripada peluru itu sendiri. Meskipun tubuh yang dia gunakan untuk bertransformasi bukanlah tubuh aslinya, dibandingkan dengan bentuk bayinya, kecepatan dan kelincahan yang ditawarkannya berada di tingkat yang jauh berbeda. Saat Kay mendekat hingga jarak 1 inci, Lai berasumsi bahwa dia pastilah seekor monster, tetapi bocah kita tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Dalam satu gerakan cepat, dia menghempaskan Lai ke seberang ruangan dan membantingnya ke sudut. Sambil terbatuk darah, Lai menggumamkan sesuatu tentang sebuah cerita yang pernah dia dengar dari seseorang yang kini dia saksikan kebenarannya. Kay sempat bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lai tiba-tiba mengeluarkan alat suntik dan menyuntik dirinya sendiri dengan obat aneh. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah secara menjijikkan, bermetamorfosis menjadi bentuk monster. Menyaksikan transformasi itu, Kay segera menyadari kebenaran bahwa jauh sebelum katalis hebat terjadi, organisasi tersebut telah bereksperimen dengan obat ini, sebuah formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan kewarasan mereka. Saat monster itu membesar, Kay terlihat sangat ketakutan. Monster itu segera menerjangnya, dan meskipun dia nyaris tidak berhasil menangkis serangan itu, dia dengan cepat membalas dengan tentakelnya. Namun dari satu bentrokan itu, dia menyadari bahwa lawannya bukanlah ancaman biasa. Monster itu terus melakukan serangan tanpa henti, menyerangnya dengan tentakel perak yang berhasil dihindari Kay dengan tipis. Hanya dengan mengamati gerakannya, Kay mengerti bahwa makhluk ini memang dimaksudkan untuk menjebaknya sejak awal. Rasa dingin merambat di punggungnya saat dia mengenalinya bahwa ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupannya yang lalu. Tapi kali ini, dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi versi dirinya yang tidak berdaya, dan dia tidak punya niat untuk mati di tangan binatang yang sama lagi. Dengan tekad yang baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam dan energi yang menantang. Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan kuat meledak menghantam monster itu. Saat debu mereda, Kay melihat pria tua militer itu sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang telah dia curi dari perkumpulan teratai timur. Ironi itu tidak luput dari perhatiannya. Pria tua itu menggunakan senjata orang jahat untuk tujuan yang baik. Sementara itu, Kay mencoba mencerna perubahan mendadak dalam pertempuran tersebut. Pria tua itu mengincar monster bermata raksasa tersebut, yang ternyata adalah Lai, yang masih menyamar dalam bentuk monsternya. Melihat keadaan berbalik, Kay tidak bisa menahan senyum lebarnya. Permainan mulai berubah dan kali ini, keberuntungan ada di pihaknya. Lai teringat saat dia bergabung dengan organisasi tersebut ketika salah satu perwakilannya memancingnya dengan peringatan tentang bencana yang akan melanda dunia. Wanita itu membuatnya seolah-olah bergabung dengan organisasi adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Lalu wanita itu memberinya obat sebagai hadiah bergabung sambil menambahkan bahwa itu bisa membantunya mengungkap sifat aslinya. Pada saat itu, saat dia melihat obat tersebut, dia tidak yakin dengan kata-katanya.
Dia pikir dia sudah cukup mengenal sifat aslinya. Tetapi begitu dia menerima suntikan itu dan membangkitkan sisi monsternya, dia menjadi yakin bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya karena dia terlahir sebagai monster yang tumbuh subur dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Sebagai contoh, ketika dia masih kecil, dia memberitahu seorang wanita gemuk bahwa suaminya berselingkuh. Ketika wanita itu marah, dia menambahkan bukti bahwa dia mendengar suaminya memanggilnya babi tidur yang jelek beberapa saat yang lalu. Wanita itu, yang mungkin sudah merasa tidak aman dengan bentuk tubuhnya, segera mempercayainya dan menjadi sangat marah kepada suaminya. Setelah dipukul, sang suami memutuskan untuk menceraikannya. Ketika suaminya pergi, wanita itu merasa hancur karena kejelekan yang dia rasakan sendiri. Dan layaknya malaikat pelindung, Lai memancingnya ke dalam jebakannya dengan berjanji akan memperkenalkannya kepada orang-orang yang pasti tidak akan merundungnya. Begitulah cara dia mengeksploitasi hati orang dengan mendapatkan kepercayaan mereka lalu menguras mereka kemudian. Sifat penipunya telah mengubahnya menjadi seorang penipu ulung, seekor monster dalam kulit manusia. Itulah sebabnya dia sekarang terlahir sebagai monster level 4, sang penipu Lai. Hingga saat ini, monster yang disaksikan bocah kita hanyalah halusinasi. Dia melihat monster yang membunuhnya di kehidupannya yang lalu dan ketakutan setengah mati oleh tipu daya Lai. Sementara itu, Lai memutuskan untuk tidak membuang energinya dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik dan menang pada akhirnya. Tiba-tiba, dia terkena peluru dan terkejut melihat pria tua itu siap melawannya lagi. Dia merasa frustrasi dengan umur panjang pria tua itu dan segera menyerangnya, tetapi pria tua itu tetap bersembunyi, meluncurkan serangan tanpa menampakkan dirinya. Lai menyerang lagi, tetapi serangannya disambut dengan serangkaian ledakan. Bentrokan itu menciptakan banyak asap dan debu, membuatnya sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Memanfaatkan situasi ini, Kai bergerak ke titik butanya dari belakang. Saat Kai menyerang, Lai mengumpat dengan keras, geram karena Kai sudah tersadar dari halusinasi dengan begitu cepat. Kai melangkah maju dan menyatakan bahwa Lai tidak lebih dari seorang penipu level 4 yang tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan itu, dia menyerang Lai dengan tentakelnya, membuat Lai mengumpat tentakel-tentakel itu. Sesaat kemudian, Lai mencoba menciptakan ilusi di sekitar Kai, tetapi kali ini tidak berhasil. Dia merasa frustrasi karena kegagalan kemampuannya. Kai teringat saat dia merasakan kematian di kehidupannya yang lalu karena halusinasi tersebut. Sambil berterima kasih dalam hati kepada Lai, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lai ketakutan saat Kai dengan kecepatan kilat melemparkan dirinya ke arahnya. Lai berdarah hebat setelah diserang oleh Kai. Kai kemudian bertanya dengan tenang apakah dia sudah selesai. Tetapi di dalam hati, dia tahu ini hanyalah permulaan. Dalam 2 jam gelombang debu merah lainnya akan menerjang. Itu tidak akan seperti apapun yang pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Ini akan menjadi gelombang menyimpang yang akan membuka pintu neraka. Saat dia bersiap untuk menghabisi Lai, Lai mencoba menghentikannya. Kai menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan kata-kata terakhirnya dan bertekad untuk menghabisinya. Sementara itu, si pria tua juga menyaksikan adegan itu berlangsung. Kai mengerti bahwa Lai adalah lawan yang tangguh yang masih ingin bertarung meski terluka parah, jadi lebih baik menghabisinya dengan langsung mengincar lehernya. Tepat saat dia akan menyerang, dia terkena ilusi. Ibunya muncul, memohon padanya, bertanya apakah dia akan membunuhnya juga. Dia ragu sejenak, dan keraguan itu harus dibayar mahal saat dia terkena serangkaian ledakan. Memanfaatkan celah itu, Lai menyerang lagi, dan Kai nyaris tidak berhasil menghindar. Saat Kai bangkit kembali, Lai menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Kai tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran Kai dengan jelas dan memprediksi setiap gerakannya. Lai tahu bahwa Kai hanya memiliki 1 serangan tersisa. Karena itu, jagoan kita mempertimbangkan untuk menyerahkan Lai kepada si pria tua. Di saat yang sama, seolah membaca pikirannya, Lai menghindari peluru yang ditembakkan si pria tua dan mengejeknya, bertanya apakah dia hanya berencana berdiri di sana seperti biasa. Kai mengumpat pelan, menyadari terlambat bahwa senjata biasa tidak mempan melawan monster level 4. Lai, yang semakin percaya diri, yakin dia bisa melihat menembus taktik si pria tua. Dengan tawa mengancam dan menyatakan bahwa dia adalah makhluk dewa, Lai menuju ke tempat si pria tua bersembunyi. Tapi begitu dia sampai di tempat itu, granat yang dipasang si pria tua meledak tepat saat Lai menginjaknya. Melihat Lai terluka, Kai memuji insting tajam si pria tua. Lalu dia bertanya-tanya kemana perginya si pria tua itu. Seolah menjawab, si pria tua muncul di belakang Lai dan hendak menyerang, tapi Lai menghindar di saat-saat terakhir. Lai bersiap untuk menyerang balik, tapi Kai memanggil namanya untuk mengalihkan perhatiannya. Gangguan mendadak itu mengejutkan Lai. Sambil menyeringai, Lai bertanya pada Kai apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat dia teralihkan sejenak, si pria tua menembaknya.
Tiba-tiba, sebuah penglihatan menembus pikiran Lai saat dia melihat dirinya berurusan dengan orang-orang lemah, orang-orang yang berada di bawahnya. Kai menunjukkan kepada Lai masa depan di mana dia selalu menjadi pecundang, selalu tidak berguna pada akhirnya. Kai memberitahunya bahwa ini adalah takdirnya. Murka, Lai memegangi kepalanya dan membantah pernyataan itu. Visi lain muncul memperlihatkan dia membungkuk di hadapan orang lain dengan posisi yang menyedihkan. Dia menolak untuk menerima masa depan ini. Dengan marah, dia menyerang secara membabi buta, tapi pada akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Sesaat kemudian, mereka semua menatap tidak percaya saat Lai telah memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan kejadian itu berlangsung, Kai menyeringai. Dia akhirnya berhasil menipu penipu ulung yang paling hebat. Saat kepala Lai terlepas dari tubuhnya, dia sekali lagi melihat sekilas ingatan Kai. Matanya membelalak ketakutan saat dia melihat monster yang berdiri di depannya. Sesaat kemudian, kepalanya yang terpenggal menghantam tanah dan dia berteriak agar Kai keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Kai, menyatakan bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Si pria tua melirik Kai. Perhatiannya memuncak. Lai melanjutkan dengan suara parau bahwa Kai adalah telur petaka, mengejutkan Kai dan si pria tua. Lai memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Kai telah kehilangan kesempatan untuk hidup normal. Mulai sekarang organisasi akan memburunya tanpa henti. Sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak, tembakan lain terdengar dan Lai dibungkam oleh sebutir peluru. Kai dan si pria tua segera berbalik ke arah sumber suara. Sosok baru keluar dari jeepnya, menjelaskan dengan tenang bahwa jika seseorang tidak membunuh musuhnya tepat waktu, mereka akan menjadi musuh bagi diri mereka sendiri. Begitu Kai menyadari pria itu dari militer, dia langsung waspada tinggi. Pendatang baru itu memanggil si pria tua sebagai guru, memujinya atas pelajaran yang baru saja dia ucapkan. Namanya adalah Kapten Lai An, tapi dia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum murid dan guru itu bertukar sapa, monster lain muncul di belakang Lai An. Tanpa bergeming atau bergerak sedikit pun, dia membunuh monster itu. Jagoan kita yang menonton dari balik kotak terkejut melihatnya. Saat itu, si pria tua meminta Lai An sengaja berada di sana karena dia berniat pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lai An memohon pada gurunya untuk kembali ke markas karena mereka dalam keadaan darurat. Dia kemudian menunjukkan foto cucunya yang aman dan sehat. Dia mengingatkannya bahwa militer membutuhkan komandan mereka. Sambil mendengarkan ini, Kai segera menyadari bahwa pria tua ini tidak lain adalah komandan tertinggi militer. Lalu Lai An bertanya pada si pria tua, apakah dia ingin memastikan keselamatan cucunya. Si pria tua setuju untuk pergi bersamanya. Sementara itu, Kai ketakutan dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saat dia bergerak, hal itu menarik perhatian mereka. Sebelum sesaat berlalu, Lai An sudah berada di dekatnya dengan pistol teracung. Untungnya, Kai sudah berubah kembali ke wujud bayinya. Lai An bertanya dengan curiga apakah dia adalah monster yang dilihatnya tadi. Kai, sementara itu, ketakutan setengah mati, bertanya-tanya apakah Lai An akan menembaknya. Tapi si pria tua menengahi, memberitahu muridnya bahwa dialah yang menempatkan Kai di sana. Sambil menggendongnya, dia berbisik kepada Kai untuk terus berpura-pura. Dengan begitu, Kai mulai menangis seperti bayi yang memang wujudnya sekarang. Lai An berkomentar betapa cocoknya dia dengan bayi itu. Tiba-tiba, jagoan kita merasakan aura aneh terpancar dari Lai An dan memperhatikannya dengan saksama. Saat itu, dia bertanya-tanya apakah dia pernah melihatnya sebelumnya di organisasi. Kemudian, Kai ditempatkan di kamar bayi bersama bayi-bayi lainnya. Ketika perawat menaruhnya di boks bayi, Lai An menyuruhnya kembali dan dia menurut tanpa bertanya. Sambil berpura-pura tidur, Kai mendengarkan semua ini dan bertanya-tanya tentang keberadaan si pria tua itu. Dia juga bertanya-tanya tentang tempat dia berada sekarang. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis, menarik perhatian Lai An. Awalnya, dia berkomentar santai tentang energi bayi itu dan menyuruhnya diam, tapi kemudian nadanya berubah saat dia menggunakan kemampuannya untuk membuat bayi itu tertidur. Sementara itu, jagoan kita menyaksikan semua ini dengan mata terbelalak ketakutan. Dia ingat bahwa Lai An adalah sosok yang cukup penting dalam organisasi dengan kode nama Tank. Tak hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan mengerikan di mana dia bisa memanfaatkan dan meledakkan darah di tubuh siapapun sesuka hatinya. Dia tahu bahwa Lai An telah menggunakan kemampuannya pada bayi itu yang menyebabkan kekurangan oksigen, membuat bayi itu pingsan daripada tertidur secara alami. Dia adalah seseorang yang Kai tahu harus diwaspadai, terutama setelah upaya sebelumnya untuk membunuhnya. Sekarang Lai An bergerak menuju bayi kita. Sementara itu, Kai memikirkan kemampuannya sendiri yang telah bangkit terlalu dini, mengingat organisasi baru saja dimulai.
Dia bertanya-tanya apakah dia sudah menjadi salah satu dari sedikit orang yang kompatibel untuk membangkitkan kekuatannya sebelum akhir zaman. Saat itu, Lai An memutuskan untuk memeriksa Kai dan menyuruhnya diam. Kai menahan napas sepanjang waktu. Begitu Lai An menjauh, Kai menghela napas lega. Sebelum pergi, Lai An berkomentar betapa menyenangkannya hal ini. Saat dia pergi, Kai melirik sekeliling untuk memastikan dia benar-benar sudah pergi. Lalu dia segera melompat berdiri. Dia teringat Lai, seorang penipu. Seseorang yang bisa memanipulasi pikiran. Kai memiliki kemampuan seperti penyerapan tingkat dewa yang menciptakan penghalang di pikirannya untuk melindungi pikirannya dari Lai. Sekarang untuk melindungi dirinya dari Lai An, dia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu diserap secara otomatis. Setelah mengamati itu, dia melihat ke sekeliling pada anak-anak lain dan bertanya-tanya apakah mereka juga telur petaka. Bukannya dia tidak akrab dengan istilah itu, dia pernah mendengarnya di kehidupan masa lalunya. Tapi karena statusnya yang rendah saat itu, dia tidak pernah memiliki akses ke informasi semacam itu. Tetap saja, dia yakin Lai An pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Dia kemudian menganalisis situasi dengan militer yang di kehidupan masa lalunya telah dimusnahkan oleh organisasi tersebut. Pikirannya melayang pada lelaki tua itu yang jelas-jelas tidak mempercayai Leon karena dia ingin memeriksa cucunya sendiri secara langsung. Dia juga bertanya-tanya tentang pemeriksaan yang dilakukan Leon terhadapnya. Terlalu banyak pikiran yang berkecamuk di dalam benaknya. Lalu dia teringat pada ibunya dan anjingnya, tapi dia segera menepis pikiran-pikiran itu. Dia tidak sedang dalam situasi di mana dia bisa memikirkan orang lain. Saat ini, yang perlu dia fokuskan hanyalah rencana pelariannya. Dia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia teringat inti kristal yang dia dapatkan sebelumnya, yang dia gunakan untuk menyatukan kemampuan bernama bayangan gelap. Namun selama proses penyatuan, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan penghalang dewa, yang terakhir membantunya menahan serangan mental. Tapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko untuk digunakan dalam situasinya saat ini. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum menggunakan kekuatannya dan mengambil risiko terbongkar. Sejauh ini, berpura-pura menjadi bayi biasa telah berhasil dengan baik untuknya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu muncul dari ranjang bayi lainnya. Dia menunduk menatap bayi lain yang kakinya berubah menjadi dahan pohon. Jadi bayi ini pasti orang lain yang kompatibel sepertinya. Kemudian dia melihat beberapa bayi lain dengan berbagai jenis kemampuan yang berbeda. Dia ingat di kehidupan masa lalunya, bayi-bayi ini selalu dikurung. Sekarang dia mengerti bahwa mereka semua ditempatkan di tempat yang mirip dengan tempatnya sekarang. Tiba-tiba, sulur pohon mengangkatnya. Saat dia mencoba melepaskan diri, dia tidak bisa. Dia bertanya-tanya sejenak apakah dia harus menggunakan kemampuannya sekarang atau tidak, tapi pikirannya terhenti oleh anak laki-laki lain yang membantunya melepaskan diri. Ternyata itu adalah seorang anak kecil yang menasihatinya agar berpura-pura tidur saja. Jadi sekarang dia harus bersikap baik saja. Kai terkejut melihat anak laki-laki itu baru berusia 5 tahun dan sudah menguasai kemampuannya. Tiba-tiba, dia mengumpat pelan saat mendengar suara di belakangnya. Anak laki-laki itu segera melarikan diri, menghilang dari pandangan. Kai menoleh dan melihat para perawat memasuki ruangan untuk pemeriksaan, dan dia segera berpura-pura tidur di lantai. Kepala perawat menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan setiap bayi. Salah satu dari mereka menyadari dia terbaring di sana dan mengangkatnya juga. Saat semua ini terjadi, Kai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa rencana mereka terhadapnya. Setelah beberapa saat, para perawat meletakkan semua bayi di lantai. Dia membuka matanya sedikit dan tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang mengelilingi mereka. Pikiran yang mengerikan terlintas di benaknya, apakah mereka akan dipaksa bertarung sampai mati? Itu tidak mengejutkan, karena hal ini adalah tren di organisasi selama kehidupan masa lalunya. Dia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi di dekatnya. Perlahan, dia mulai merangkak saat bayi-bayi lain juga mulai bangun. Saat dia mendongak, dia melihat Leon di lantai atas. Sebelum dia bisa mencerna hal lainnya, dia melihat seekor monster bergerak menuju seorang bayi. Awalnya, dia menduga bayi-bayi ini akan menjadi mangsa monster itu karena dia ingat tidak ada bayi di kehidupan masa lalunya. Kemudian dia menyadari bahwa monster itu dikekang oleh rantai, tapi itu bukan berarti mereka aman sekarang. Dia menduga kekangan itu hanya sementara, dan monster itu kemungkinan besar akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga takut melihatnya. Anak laki-laki yang tadi melangkah maju, mengangkat bayi yang menangis dari dekat monster itu dan meletakkannya jauh-jauh. Melihat sekeliling ke arah bayi-bayi itu dan Lai An, dia sekarang menyimpulkan bahwa mereka semua dikumpulkan di sini untuk melawan monster demi membangkitkan kemampuan mereka secara paksa. Tujuan mengumpulkan bayi-bayi ini di sini pastilah rencana organisasi yang dikenal sebagai rencana anjing pemburu.
Setelah Lai, rencana itu dipercayakan kepada Lai An. Pada saat itu, Lai An mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura di depan gurunya. Kemudian dia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya dan menekan tombol untuk memulai ujian mereka. Dengan itu, kekangan pada monster itu hancur, dan ia menyerbu ke arah anak kita, tapi dia nyaris tidak berhasil menghindarinya. Dalam prosesnya, telinganya terluka. Dia melihat monster itu yang mungkin merupakan tingkat 2. Dia yakin bisa menjatuhkannya, tapi dia tidak begitu yakin dengan yang lainnya. Dia melihat sekeliling ke arah orang lain yang ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis, menarik perhatian monster itu. Sekarang ia bergegas menyubai itu, tapi gadis di samping balita itu ketakutan, dan dengan itu kemampuan dahan pohonnya aktif. Beberapa sulur melilit monster itu. Kai mengacungkan jempol pada gadis itu dan berharap dia bisa bertahan. Pada saat itu, Leon juga menyadari kemampuannya yang diidentifikasi sebagai tipe sulur. Dia memujinya, mengatakan bahwa itu bagus, terutama mengingat itu baru di tingkat pertama. Perhatiannya kemudian beralih ke anak kita yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Tetap saja, dia yakin Kai pastilah seorang pengguna kemampuan. Dalam benaknya, dia percaya Kai pasti akan mengaktifkan kekuatannya begitu didorong ke dalam kondisi ekstrem. Dengan itu, monster itu terlepas dari sulur dan bersiap untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kai terkejut melihat betapa gawatnya situasi yang terjadi di depannya. Mengamati sekelilingnya, Echan yakin tentang peringkat kedua HK dan dia tahu itu tidak mungkin bisa mengatasi monster yang mengamuk yang hampir mencapai peringkat ketiga. Karena tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia mencengkeram dahan berduri itu, membuat tangannya berdarah, tapi terus melangkah maju. Lalu bayi super kita melompat dengan tubuh mungilnya ke arah monster itu. Saat dia mendekat, dia menggunakan keahliannya, penghalang ilahi, membuat monster itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Bayi laki-laki itu harus berpikir cepat. Bersembunyi di balik sulur, dia menyerang, mendaratkan tendangan kuat di dagu monster itu. Tiba-tiba, monster itu terpeleset di pasir, membuat Echan bertanya-tanya dari mana pasir itu berasal yang ternyata menguntungkannya. Dia berbaring di atas dahan berduri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia belum terlihat, tapi ternyata dia salah. Saat monster itu jatuh dari tebing, bajingan itu melilitkan ekornya di tubuh anak kita. Saat mereka jatuh bersama, sebuah tentakel aneh menangkap Echan dan memotong ekor monster itu, menyelamatkan protagonis kita. Dia mendongak, dan pandangannya tertuju pada robot milik Hot. Tentakel monster itu meletakkan tubuh mungilnya kembali ke atas tebing, dan Echan memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa ini adalah robot keamanan untuk proyek anjing pemburu. Sementara itu, bayi laki-laki kita sedang diamati. Tank memperhatikannya dengan seringai. Seorang prajurit berseragam militer muncul di belakangnya, melaporkan bahwa sistem keamanan telah diaktifkan. Dia kemudian bertanya tentang pelaksanaan proyek anjing pemburu. Tank, yang tampaknya adalah bosnya, berkomentar bahwa membawa kembali Hot adalah keputusan yang bagus, karena rencananya selaras sempurna dengan proyek tersebut. Pandangan sang bos kembali ke layar di mana dia melihat bayi Echan berceloteh riang, membuatnya bertanya-tanya apakah anak itu menganggap semua ini sebagai permainan anak-anak. Sementara itu, protagonis bayi kita menangis terseduh-seduh, bertanya-tanya apakah satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mematuhi organisasi. Pikiran itu membawanya ke pikiran yang lain. Berapa lama lagi dia akan terus menjadi anjing peliharaan mereka? Sambil bersandar di tepi tebing, dia berpikir akan lebih baik mati daripada menjalani kehidupan menyedihkan yang sama lagi, hanya untuk dikhianati pada akhirnya. Jadi dia melompat dari tebing, tetapi robot keamanan mengikutinya, menangkapnya sekali lagi dengan tentakelnya. Sayangnya, monster itu masih hidup dan ia mencengkeram robot itu, menyeretnya ke dalam perkelahian. Kembali ke ruang kendali, prajurit itu melapor dengan mendesak bahwa robot keamanan mereka mulai melambat dan sebuah spesimen telah jatuh. Dia bertanya apakah mereka harus menyelamatkan spesimen tersebut. Sang bos percaya bahwa spesimen itu tidak akan selamat dari jatuhnya, jadi itu tidak sepadan. Belum lagi, mereka tidak bisa masuk ke dalam pabrik pengolahan dan mengambil risiko memancing amarah monster besar itu. Bahkan robot-robot milik Hot pun tidak bisa mengalahkan benda itu. Sang bos tahu bahwa dia pun tidak bisa menjatuhkan monster itu dengan mudah. Saat dia melangkah pergi, dia memperingatkan prajurit itu untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu dan membiarkan proyek anjing pemburu untuk saat ini. Sebaliknya, dia mengumumkan bahwa mereka harus melanjutkan proyek telur malapetaka. Kita kemudian beralih ke pabrik pengolahan di mana bocah kita jatuh, meringkuk dalam wujud bola. Dia berubah kembali ke wujud metahuman ini, mengenakan setelan hitam, terlihat seperti pekerja seks jika kau bertanya padaku. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya tempat apa ini karena menyerupai tempat pembuangan sampah. Di sisi lain, dia melihat sebuah gerbang dengan jeruji besi yang membuatnya bertanya-tanya apakah itu pintu keluarnya.
Tepat saat dia berencana untuk keluar, takdir mengingatkannya bahwa tidak ada yang datang semudah itu. Makhluk-makhluk aneh mulai merayap ke arahnya. Penampilan mereka yang setengah mati menguji ketenangannya dan membuatnya sedikit gugup, tapi dia memantapkan dirinya, memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Makhluk-makhluk itu menerjangnya, tapi dia dengan cepat menebas leher dan anggota tubuh mereka, menghabisi mereka sepenuhnya. Sang tokoh utama membuatnya tampak tanpa usaha, seolah membunuh mereka bukanlah apa-apa. Di belakangnya kini berdiri tumpukan mayat yang sangat besar, menara monster yang baru saja dia bantai. Sambil menyeringai, dia berpikir dalam hati bahwa pekerjaan itu hampir terlalu mudah, dan naluri lamanya telah kembali. Ekor Kay bergerak-gerak, bersinar merah. Saat dia mulai menyerap energi dari mayat-mayat itu, sebuah proses yang mungkin memakan waktu lama. Sambil duduk, dia merenung bahwa monster terakhir yang dia bunuh mungkin berada di peringkat 1 atau 2. Lalu dia mulai berpikir tentang bagaimana cara menembus gerbang jeruji itu. Sebelum dia sempat bertindak, sosok lain muncul. Yang satu ini memiliki wujud yang lebih manusiawi dan memegang pedang. Dengan satu tebasan, bilahnya memancarkan energi yang aneh. Protagonis kita menyeringai lebar, bertanya apakah pendatang baru ini adalah raja di tempat ini, meskipun dia tidak terlihat seperti itu. Pendekar berenergi merah itu mulai memamerkan kekuatannya, melesat ke sana kemari dan membelah dirinya menjadi 3 versi yang berbeda. Dia merasa tertarik karena ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Tetap saja, keserakahan membakarnya, dan dia menerjang maju untuk menyerang ketiga salinan itu, berhasrat untuk mengklaim kemampuan tersebut bagi dirinya sendiri. Sekarang bocah kita berlari ke arah para penjaga, tapi mereka hanya melewatinya, membuatnya bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, para penjaga sibuk memburu monster-monster lainnya. Setelah mereka selesai, mereka hanya berdiri di sana, tidak mendekati protagonis kita. Dia tersenyum, bingung mengapa mereka mengabaikannya. Rasanya tidak terlalu menyenangkan. Berdiri tepat di depan mereka, dia menyadari mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Merasa perilaku mereka aneh, dia bertanya-tanya mengapa mereka tidak menyerang padahal dia benar-benar ada di sana. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mereka mungkin hanya melindungi pintu keluar. Maka Kay melesat ke arahnya, dan ketiga penjaga itu segera mengikuti, mencoba yang terbaik untuk menjatuhkannya. Dia segera menyadari betapa cepatnya mereka. Salah satu dari mereka bahkan menebas lengannya hingga putus. Darah menetes dari lukanya karena dia sangat salah menilai situasi. Tetap saja, dia merasa itu menarik dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya satu lengan, seolah dia bisa menumbuhkan yang lain di halaman belakang neneknya. Percaya diri, dia memutuskan untuk menyerang lagi dengan fokus yang lebih tajam dan kekuatan yang lebih besar. Sekali lagi, dia menerjang mereka. Kali ini, dia melompat dan menikam salah satu penjaga, bertekad untuk membalas dendam atas lengannya dan membalas perbuatan mereka. Dengan satu penjaga tumbang, dia masih menghadapi 2 lainnya, keduanya berdiri dengan kekuatan penuh. Kay menempelkan kembali lengannya ke tubuhnya, menggerakkannya dan tahu itu akan kembali normal dalam sekejap. Kedua penjaga menyerangnya lagi, dan dengan setiap serangan, dia merasakan intensitasnya meningkat lebih dari sebelumnya. Memahami dinamika kekuatan tersebut, dia menyadari bahwa kekuatannya terbagi di antara klon-klon tersebut. Jadi, semakin sedikit jumlah klon, semakin kuat para penjaga itu nantinya. Blackie merasa kesal karena musuhnya begitu aneh dan menyebabkan lebih banyak masalah dari yang diperkirakan. Entah bagaimana, dia berhasil menahan salah satu serangan penjaga itu. Sambil bersandar ke belakang, dia memutuskan untuk menyerang keduanya secara bersamaan, tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyatu menjadi satu. Dia sadar bahwa bayangan gelap yang dia dapatkan masih memiliki ruang untuk dieksplorasi. Memikirkan versi bayinya, dia ingat bahwa dia sudah lama terbiasa bertarung dalam wujud itu. Blackie kini menyadari tidak perlu tetap dalam wujud manusia untuk terus bertarung. Saat para penjaga menyerangnya secara bersamaan, dia berubah menjadi wujud seperti cairan beracun tanpa bentuk yang pasti. Dalam wujud ini, dia mendapatkan keuntungan dan menyerang kedua penjaga sekaligus membantai mereka. Bocah kita kemudian kembali ke wujud manusianya dan berdiri di atas jasad penjaga yang tewas. Dia segera menyadari bahwa tubuh para penjaga menyatu menjadi satu setelah mati. Melihat lebih dekat, dia melihat sebuah kalung di leher penjaga itu. Itu menunjukkan namanya dan skuad asalnya, skuad serigala. Namanya adalah Letnan Barton. Karena mengetahui hal ini, sang protagonis terkejut bukan main karena dia tidak pernah menyangka mereka akan mengirim anggota skuad asli ke sini. Dia memukul kristal merah keluar dari tubuh Barton dengan ekor berdurinya dan kristal itu bersinar merah. Dia menatap kristal itu dan menyadari bahwa monster yang baru saja dia kalahkan adalah monster kelas 5. Sambil menghela napas lega, dia senang karena berhasil menjatuhkannya sebelum klon-klon itu menyatu. Kay berkeringat berpikir bahwa jika monster kelas 5 ada di level ini, itu mungkin berarti kiamat telah dimulai.
Itu adalah kekhawatiran untuk nanti. Tapi sekarang, dia fokus pada debu merah yang akan meletus hanya dalam 2 hari. Dia memikirkan ibunya, wanita berambut merah itu, karena dia harus segera menemukannya, atau dia juga akan berada dalam bahaya besar. Lalu dia mengambil tas itu dan mulai melangkah menuju pintu keluar. Dari gerbang, dia mendengar seseorang datang dan dengan cepat berlari untuk bersembunyi. Dari gerbang muncullah Hot, dan di belakangnya ada 2 pria yang mengancamnya. Jika dia bergerak sedikit saja, dia akan segera menemui ajal. Meski 2 pria menodongkan pistol ke arahnya, dia menyeringai dan bertanya dengan genit untuk setidaknya melepas pakaian tebalnya karena cuaca panas dan dia berkeringat deras. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya mengapa tempat ini terlihat seperti pusat tempat pembuangan sampah. Dia berteriak agar kamarnya kembali seperti dulu, tapi pria-pria di belakangnya tidak peduli. Mereka membentaknya untuk mengikuti mereka. Maka Hot berbalik dan bertanya-tanya apakah mereka adalah rekrutan baru karena mereka jelas tidak tahu tempat apa ini. Hot berteriak bahwa ini adalah wilayahnya dan meniup peluit. Sesuatu mulai muncul dan para pria itu bertanya-tanya suara apa itu. Tiba-tiba, 2 tentakel robot mencengkeram leher mereka dan menarik mereka ke atas. Tentakel lain muncul yang menjadi pijakan kaki Hot untuk berdiri. Dia tahu masalah ini terjadi hanya karena orang-orang jahat itu. Dan karena itu kamarnya terlihat seperti bekas medan perang di Perang Dunia I. Maka dia memutuskan untuk bersih-bersih dengan antek-antek robotnya. Dengan begitu, antek-antek robot menyerang sisa orang-orang setengah mati itu dan mencincang mereka. Sementara itu, salah satu laba-laba robot melihat pahlawan kita bersembunyi di sudut dan menguncinya sebagai target. Tapi sebelum serangan mendarat, dia menahan tombak itu tepat di depan wajahnya. Saat dia menghentikan tombak itu, Hot datang berlari ke arahnya untuk menyerang, tapi Kai melompat dan menyelamatkan diri dari serangan sebelum dia ditendang olehnya. Dia tersenyum dan menatapnya. Dengan serangan lain, dia menghadapinya mengatakan bahwa dialah yang membuat istananya terlihat mengerikan. Meskipun bocah kita fokus pada hal lain, yaitu betapa kuatnya Hot yang tidak dia harapkan dari seorang wanita biasa. Dia tersenyum dan berkata bahwa ini bahkan belum permulaan, dan tiba-tiba, sekumpulan ekor tombak hendak menyerang protagonis kita. Entah bagaimana, dia berhasil meloloskan diri dari serangan sebelum dia tercincang. Hot berdiri dengan yakin bahwa serangan itu mungkin mendarat dan Kay sudah tamat, tapi tiba-tiba dia muncul sekali lagi di depannya. Dia berhasil membantai semua laba-laba robot tersebut. Dia menembus debu dan asap. Dengan senyum di wajahnya, dia mengakui bahwa dia salah karena tidak memberinya persediaan supermarket, tapi ini sudah mulai keterlaluan. Dia menyadari siapa dia, dan itu membuatnya sedikit cemas. Ternyata itu adalah Kay selama ini. Tiba-tiba, dia melompat ke belakangnya dan menempelkan bilah tajam di lehernya. Dia berkeringat dan memintanya untuk sedikit melonggarkan pegangannya. Maka dia membiarkannya pergi, dan wanita itu berdiri menghadapnya, bertanya-tanya betapa kuat dan mematikannya dia. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah itu markasnya dan ingin tahu apa yang terjadi di sini, karena aneh jika markas peretas bisa dibersihkan serapi ini. Dia merasa kesal mengapa dia tidak kunjung pergi. Beberapa saat kemudian, Hot mulai memperbaiki robot-robotnya, bertanya-tanya siapa yang merusaknya separah ini, karena sekarang dia bahkan tidak bisa masuk ke laboratorium. Sementara itu, Kai beristirahat di atas ekornya sendiri. Dia menyadari bahwa sejak levelnya naik, ekor Tayote tidak bisa lagi menyerap kemampuan, tapi masih bisa menyerap energi dengan baik, yang memperpanjang waktu aktivasi kemampuannya. Jadi untuk saat ini, dia memutuskan untuk merahasiakan semuanya. Akhirnya, dia menyeka keringat dan menyelesaikan pekerjaannya. Hot membuka gerbang dan mereka memasuki laboratorium. Dengan tergesa-gesa, dia menuju komputer dan berkata akan menunjukkan kepada MC kita siapa yang telah menghancurkan tempat ini. Setelah itu, dia menyalakan rekaman yang memperlihatkan Laian berada di depan pintu keluar. Seorang wanita berambut putih bernama Anya melangkah keluar. Saat dia mulai berbasa-basi, Lai menghentikannya dan berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia menggoda, mengatakan bahwa Lai cukup tidak sabaran, lalu mengeluarkan senjatanya. Bukan hanya dia, tapi Lai juga mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala wanita itu. Namun dengan gerakan cepat, dia menyerang dan memotong pistol Lai menjadi 2. Dia sangat terkejut. Dan sebelum dia sempat sadar, wanita itu menusukkan senjatanya ke pergelangan tangan Lai, menunjukkan betapa kuatnya dia. Darah memercik saat dia mencabutnya, lalu Anya melompat mundur. Sambil tetap tenang, dia memberitahunya bahwa luka kecil ini tidak akan bisa sembuh kecuali dia mendapatkan perawatan khusus. Jadi sekarang dia akan terus berdarah sampai dia mati. Dia berteriak, bertanya apa yang dia pikirkan sampai berani menyerang seorang prajurit di pangkalan militer. Dia menasihatinya agar tenang karena dia di sini hanya untuk menjual produk organisasi, yaitu sebuah obat. Lalu dia melompat ke dekatnya dan melepas kacamata, menatap langsung ke matanya. Dia menghipnotisnya.
Tiba-tiba, dia melihat penglihatan mengerikan di mana tentakel seperti alien muncul dari punggungnya, sementara tentara lain menatapnya. Akhirnya, dia tertembak dan Lai pun tersadar kembali ke dunia nyata. Berkeringat deras, dia mendapati dirinya merangkak, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan ketakutan, dia bertanya apa yang wanita itu inginkan darinya. Dia tersenyum dan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan hadiah darinya. Dia membayangkan dirinya sedang menunggang kuda dan kemudian melihat tangannya yang sedang memegang botol kecil berisi obat. Seketika, dengan desakan adrenalin, dia menyuntikkan obat itu ke dirinya sendiri. Rekaman itu berakhir dan Kai pun geram. Dia menjadi tidak sabar dan menyuruh Hot memperbesar wajah Anya. Dia menyadari bahwa Anya adalah salah satu anggota tingkat atas dari organisasi tersebut. Pola di matanya adalah roda nasib nomor 10. Sementara itu, Hot bertanya-tanya siapa wanita ini karena ini pertama kalinya dia melihat Anya. Tetap saja, dia bingung karena Lai ternyata adalah bagian dari militer. Diam-diam, dia melepaskan bot laba-laba kecil. Anya, di sisi lain, juga membuat Lai setuju betapa tidak adilnya segala hal, jadi dia akan membantunya membalas dendam. Lai menyeka dagunya, menegaskan bahwa dia sangat menantikannya. Sebuah tenda didirikan, dan Barton mengejek bahwa jika Tuan Lai tahu dia menggunakan area ini untuk eksperimen, dia akan berada dalam masalah besar. Lai tersenyum karena jika semuanya berjalan sesuai rencana, tidak ada yang akan tahu. Tiba-tiba, kandang di bawah tenda terlihat dan ada makhluk merah aneh di dalamnya. Para prajurit takut untuk mendekatinya, namun sebelum mereka sempat bereaksi, makhluk itu mulai menyerang mereka. Makhluk itu juga melompat ke wajah Barton dan dia berteriak pada Lai meminta penjelasan. Lai tetap berdiri, melihat bahwa Barton bukanlah tipe yang spesial. Dia mulai berjalan pergi, mengatakan bahwa dia akan menerima baptisan debu merah dan menjadi pengadaptasi langka suatu hari nanti. Sambil berjalan pergi, Lai terus berkata bahwa mereka tumbuh seperti saudara di panti asuhan yang sama, namun dia tetap membunuhnya tanpa penyesalan. Barton tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi itu tidak menghentikan Lai untuk menyebabkan lebih banyak kehancuran. Para prajurit yang bermutasi menyerangnya, tapi dia membunuh mereka di tempat karena tidak mampu memahami situasi. Para ilmuwan dengan ketakutan bertanya pada Lai apa yang terjadi, tapi dia menjebak mereka dalam materi lengket juga. Barton berteriak pada seniornya untuk berhenti melepaskan benda lengket ini karena mereka tidak tahu bahaya yang bisa ditimbulkannya, tapi dia tidak bisa berhenti dan tersenyum sambil berkata bahwa ini hanyalah awal. Saat Barton berubah menjadi monster, satu-satunya hal di pikirannya adalah melindungi orang-orang di luar fasilitas ini. Dia tidak ingin benda lengket ini atau monster apapun kabur. Maka dia membantai semua orang dan segalanya di fasilitas itu, memenuhi tujuan terakhir yang dia ingat sebelum menjadi monster tanpa pikiran. Tiba-tiba, seorang pria masuk melalui pintu keluar dan melihat semua orang mati di sekelilingnya. Dia menatap Barton dan panik, bertanya-tanya apakah Barton yang melakukan semua itu, tapi Barton tidak meresponsnya. Maka pria itu mencoba keluar melalui pintu keluar untuk meminta bantuan. Sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, Barton menikam punggungnya. Pria itu memuntahkan darah dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia tewas karena lukanya. Rekamannya buram karena kameranya rusak, yang membuat Hot cemas karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Sementara itu, pahlawan kita menyadari bahwa Hot tidak tahu banyak tentang wanita itu atau organisasinya. Satu-satunya ancaman besar baginya saat ini adalah monster yang mengeluarkan debu merah itu, monster yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia sadar bahwa organisasi memilikinya, yang membuatnya bertanya-tanya apakah organisasi itu yang menyebabkan dunia menuju katastrofe besar. Dia menyadari bahwa dengan motif itu, pasukan serigala memiliki setiap alasan untuk menjatuhkan organisasi tersebut. Tiba-tiba, perutnya berbunyi, dan dia ingat bahwa dia belum makan apapun. Rasanya menyakitkan karena dia tidak bisa makan banyak karena tubuh aslinya yang sangat kecil. Lalu dia menoleh ke arah Hot, bertanya-tanya apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia tersenyum gugup dan mengakui bahwa itu bukan salahnya jika kamera-kamera itu rusak. Dia tahu bahwa Hot sekarang tidak berguna dan menempelkan ujung tajam senjatanya ke leher gadis itu. Tiba-tiba, seorang pria menghentikannya, dan Hot melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dia melompat menjauh dan berlari ke arah pria itu, memanggilnya kakek. Kai dibuat bingung, bertanya-tanya apakah Hot benar-benar cucunya saat mereka bertiga berdiri berhadapan. Pria itu adalah Yang, dan Lai An telah memenjarakan cucunya, melakukan eksperimen aneh padanya. Teman kita bertanya-tanya apakah musuh mereka sama, tapi Hot ingin makan makanan hangat dulu dan kakeknya setuju dengannya. Bocah kita diberi sekotak susu karena hanya itu yang bisa dia makan sekarang, dan Hot menertawakannya, berkata bahwa dia hanya bisa minum susu padahal berlagak sombong sekali. Kai bertanya-tanya apakah mereka harus memberitahunya karena dia belum tahu.
Hot bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan dan bocah kita pun mendesah. Setelah itu selesai, dia mengubah dirinya menjadi versi bayi lagi. Hot akhirnya menyemburkan semua minumannya dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Hot menyadari bahwa dia hanyalah seorang bayi dan mungkin baru berumur 1 tahun saat ini. Dia melarang gadis itu menyentuhnya. Dia bersembunyi di belakang kakeknya, mengatakan bahwa Laian dan anak itu sama-sama suka menindasnya sekarang. Bocah itu menyadari bahwa mereka semua mungkin meremehkannya karena dia hanyalah anak berumur 1 tahun dengan kemampuan kelas SSS dan dia belum bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dia memilih untuk tetap merahasiakan reinkarnasinya sepenuhnya dari semua orang untuk saat ini. Dia bisa mengungkapkannya nanti dan memainkan kartunya. Lalu pahlawan bayi itu bertanya-tanya apa langkah mereka selanjutnya. Yang mengungkapkan bahwa ada unit lain di dalam markas dan pasukan serigala salju adalah salah satu yang terkuat, tapi perwira mereka sudah dihabisi oleh Laian, yang merasa sedikit tertekan karena anak-anak terpencar di mana-mana dan serangan frontal akan sangat sulit, tapi prioritas mereka haruslah menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Dia bertanya-tanya apakah keadaan akan berbeda jika mereka memiliki rekan kerja sama. Yang bangkit dan berkata bahwa mereka akan mendapat masalah besar jika pasukan salju menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya pada Hot apakah dia bisa mengirimkan rekaman palsu dari robotnya. Dia dengan bangga mengakui bahwa dia bisa, tapi menyebutkan harganya. Untuk mengoperasikannya dari luar ruangan, dia akan mengenakan biaya setidaknya 100.000 yen. Kakek itu mengangkat Hot dan melemparkannya keluar pintu keluar. Dia menoleh ke Kai, bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkan anak-anak sendirian. Kai setuju, mengatakan bahwa dia akan membebaskan anak-anak yang dijadikan subjek tes dan menyembunyikan mereka di sini, dan dia meyakinkan yang bahwa dia tidak akan gagal, yang keluar bersama cucunya, sementara Kai tahu dia akan segera membuat Laian merasakan manisnya kematian. Kadal monster itu sedang mengejar anak-anak, tapi bayi laki-laki kita ada di sana untuk menyelamatkan keadaan. Namun tiba-tiba, dia melihat seorang anak laki-laki menghentikan kadal itu, hal yang membuatnya sangat takjub. Dia bingung siapa yang harus diambil duluan, yang jelas bukan mereka yang hanya menangis dan berteriak, jadi dia memutuskan untuk mengambil yang paling tidak mencolok terlebih dahulu. Tapi salah satu kadal berhasil menangkap seorang anak, dan di ruang belakang, terlihat kalau beberapa anak telah tumbang. Mereka juga menyadari adanya pergerakan aneh dari para robot itu. Sementara itu, di ruangan tempat makhluk mengerikan itu dikurung, terlihat pria berambut merah muda ini sepertinya sedang menyiksa sosok di dalam kandang itu. Laian masuk dan berkata kalau suaranya harus dipelankan, dan pria itu hampir menyetrumnya karena menganggap nadanya tidak sopan. Nama pria itu adalah Haian.